Untuk ingat ya, karena biasa teman-teman pasti udah kayak recordingnya mana, mainin gitu kan. Tenang aja, nanti kita upload di YouTube gitu kan. Nah, jadi kita bakal bahas banyak banget seputar cryptocurrency, teman-teman. Siapa pertanyaannya, teman-teman boleh dicatat, atau bahkan mungkin ya kalau ada pertanyaan di luar investasi dan sebagainya juga bisa aja teman-teman tanyain. Mungkin nanti bisa dibantu juga oleh Mas Panji atau Mas Fadel atau teman-teman dari Fox juga, karena kebetulan di sini ada beberapa tim Fox juga ya, tim trader kita yang juga hadir. Jadi siapa tahu ada ngobrol-ngobrol lagi nih seputar trading juga boleh. Oke, paling itu sedikit pembukaan dari saya. Nantinya setelah ini kita akan masuk ke sesi pemaparan materi dari dua narasumber yang gokil banget ini. Ada Mas Panji dari Business Development Pintu, dan juga dilanjutkan nanti dari Mas Fadel selaku co-founder dari CoinFox yang membahas tentang fundamental suatu kripto. Nah, gak usah pakai lama-lama lagi nih, karena pasti teman-teman udah kayak penasaran juga kayak udahlah cepet dong Yan gitu kan, gue mau dapat materi nih. Langsung aja nih, Mas Panji udah Mas. Siap, sorry, ke mute. Oke. Berikutnya kita akan langsung dengarkan pemaparan materi dari Mas Panji, yaitu Fadel, dan juga lanjut ke Q&A. Itu aja. Selanjutnya waktu dan tempat kita persilakan buat Mas Panji. Silakan Mas Panji. Oke, kalau gitu halo semuanya teman-teman dari CoinFox dan yang udah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Panji selaku Business Development dari Pintu. Oke, mungkin biar langsung jalan aja ya. Nih, aku izin share screen ya, Mas Rian ya. Bangga. Sip, ini udah kelihatan kan ya? Sip. Sebentar. Oke, jadi di event kali ini mau terima kasih nih dari CoinVault sudah bersedia ya untuk membiarkan dari Pintu nih untuk ikutan sharing nih di acara Volks Talk-nya ini nih gitu. Jadi sekarang aku yang biasanya mungkin mantau-mantau grup Telegram sekarang bisa bergabung juga nih ngobrol sama teman-teman semua gitu. Oke, kita langsung selanjutnya. Oke. Jadi dari Pintu sendiri segini, aku langsung masuk aja ya ke market outlook dan proyek mata uang kripto yang ada di Indonesia. Mungkin karena aku langsung masuk ke sini karena aku merasa mungkin teman-teman sini mungkin udah ngerti kali ya dari kripto dan fundamental proyek-proyek kripto seperti Bitcoin, lalu juga mungkin Ethereum dan stablecoin yang sudah banyak beredar nih di market gitu. Nah, untuk peluang pasar kripto sendiri, sebenarnya nih peluang pasar kripto nih secara global ini lumayan cukup besar ya, karena pada awalnya saat di inovator ini pada tahun 2005 tahun 2010 lah ya kurang lebih ya, awal Bitcoin muncul itu sudah mulai banyak diperlihatkan tuh bahwa first user own-nya tuh manage digital money gitu awalnya. Lalu 2015 ini udah mulai banyak early adopters dari Ethereum dan Tether untuk USDT, dan tahun 2020 sampai 2025 ini kita sudah ekspektasi untuk cryptocurrency ini akan digunakan dan diadopsi secara lebih besar lagi nih oleh negara maupun mayoritas institusi ataupun perusahaan seperti itu. Nah, untuk peluang pasar kripto sendiri, kripto ini semakin menarik nih karena beberapa karakteristiknya yang tidak tersedia di instrumen investasi lain. Mungkin ini juga teman-teman udah tahu ya, seperti kalau kita beli Bitcoin itu tuh nggak perlu secara utuh ya, jadi kita bisa membelinya itu per bagian-bagian saja. Jadi misalkan dapat membeli kripto dalam fragmen yang lebih kecil, misalkan $1 atau misalkan Rp50.000, itu nanti mendapatkan sepersekian dari Bitcoin ataupun Ethereum. Lalu likuiditasnya juga secara global, banyak aset kripto yang memiliki likuiditas yang kuat karena pasarnya yang bersifat pelaku pasar itu global dan bukannya kan 24 jam ya seminggu. Jadi likuiditas dari cryptocurrency ini juga lebih besar pastinya. Lalu juga ada fleksibilitas mengelola kripto. Seperti kita ketahui mungkin kalau memegang gold, physical gold itu kan lebih sulit disimpan ya, sementara kripto dapat disimpan di berbagai jenis wallet nih. Seperti yang kita tahu mungkin ada Trust Wallet, lalu juga ada wallet-wallet daripada aplikasi seperti mungkin Pintu, lalu juga ada Binance dan lain sebagainya. Lalu juga kripto juga mudah dapat ditransferkan dengan mudah terlepas dari waktu dan lokasi geografis ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah lakukan juga ya, kalau misalkan kirim kripto misalkan dari Pintu ataupun Indodax ke
Binance ataupun ke Coinbase, FTX dan lain sebagainya seperti itu. Lalu juga kripto ini menggunakan network effect dan apresiasi harga, jadi menggunakan internet dan diuntungkan dari network effect. Jadi kripto adalah aset yang lebih baru dan memiliki ruang besar untuk apresiasi harga karena perkembangan ekosistemnya. Nah, selain trading, DeFi ini juga lagi membuka banget akses likuiditasnya seperti yang kita ketahui ya, dari aset manajemen, dari insurance, venture capital, decentralized exchange, lending, dan stablecoin. Nah, ini sudah mulai dimasuki oleh decentralized finance ini nih, koin-koinnya nih, seperti ada mungkin kita tahu ada YFI, lalu juga ada Uniswap, Aave, Compound, dan lain sebagainya. Lalu lanjut aja nih, perdagangan aktif dan investasi pasif ya. Ini mungkin berguna juga untuk tips-tips yang baru terjun di dunia kripto nih. Jadi teman-teman bisa milih nih, ingin berdagang aktif atau trading atau investasi pasif. Nah, berdagang aktif ini mungkin yang sering kita lakukan gitu ya. Jadi memang perdagangan aktivitas jual beli dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya juga dedikasi waktu dan perhatiannya itu juga lebih cepat deh gitu daripada kita investasi yang lebih sifatnya pasif. Jadi misalkan kita nih daily trading nih, jadi misalkan dalam waktu kurang dari 24 jam kita sudah melakukan jual beli menggunakan analisa teknikal dan seringkali memanfaatkan inefisiensi pasar untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan memanfaatkan dari support resistnya seperti itu ya untuk melakukan jual beli kripto untuk daily trading. Lalu juga ada swing trading nih yang menggunakan biasanya itu harganya juga pergerakan harga mingguan, itu juga biasanya juga kalau kita melakukan technical analysis maka ini dilakukan mungkin dengan time frame yang lebih besar, misal ke day 1 hari, 2 hari atau bahkan weekly seperti itu, dengan kombinasi posisinya jangka panjang dan pendek kurang dari beberapa bulan, lalu juga menggunakan analisis teknikal dan fundamental. Selanjutnya juga ada trend trading nih, pergerakan harga yang terjadi dipercayai karena adanya tren. Contohnya seperti koin AXS kemarin ya, karena dia lagi trending banget nih secara global, jadi banyak orang yang membeli koin tersebut untuk digunakan di dalam permainan game seperti itu, dan otomatis karena semakin banyak yang beli ya harganya akan meningkat juga gitu. Lalu juga ada scalping yang biasanya dilakukan oleh pro trader nih, jadi mereka menggunakan time frame yang lebih kecil dan biasanya juga memang modal yang mungkin lebih besar karena memanfaatkan efisiensi pasar dan perbedaan spread bid and ask-nya itu, karena kan biasanya itu ada spread sedikit untuk perubahan scalping ya dengan time frame misalkan 5 menit atau setengah jam seperti itu. Nah, untuk investasi pasif itu apa sih? Jadi investasi pasif itu biasanya yang jangka panjang, di mana investor tuh biasanya tuh lebih cenderung tuh misalkan sekarang lagi koreksi atau dumping, itu investor lebih banyak yang kayak ya udah deh bodo amat gitu, karena memang tujuan untuk investasi dan kita tahu bahwa fundamental dari koin tersebut memang bagus untuk di hold secara jangka panjang, seperti contohnya Bitcoin, Ethereum gitu ya, atau mungkin BNB, atau mungkin sekarang lagi masuk di DeFi, lalu juga NFT dan sebagainya gitu. Jadi kita memang menggunakannya itu analisa fundamental untuk menghargai aset jangka panjang gitu. Jadi biasanya itu kan terkenal banget dengan hodl gitu ya. Untuk kita walaupun orang udah cut loss kita tetap hold aja karena kita yakin bahwa harga tersebut akan naik di masa yang akan datang. Dan kita juga akan melakukan namanya itu adalah dollar cost averaging. Jadi misalkan teman-teman ada income tiap bulannya lalu disediakan ya untuk bernabung di cryptocurrency ini, misalkan diinvestasikan misalkan sekian persen dari income yang teman-teman dapatkan per bulannya, dan pastinya juga itu juga bukan merupakan dana-dana darurat ya, lebih ke dana dingin gitu yang memang untuk siap diinvestasikan. Nah, lalu jalan pasokan dan permintaan Bitcoin sendiri nih, seperti kita ketahui untuk cryptocurrency khususnya Bitcoin ini biasanya mereka mengalami kenaikan setelah halving ya, yang pertama kali ada 2012, 2016, 2020, dan selanjutnya nanti akan ada di 2024 untuk next halving seperti itu. Nah, untuk permintaan Bitcoin sendiri, adopsi Bitcoin ini dipercepat nih dengan adanya kemarin COVID-19 di tahun 2020 awal lah ya kurang lebih ya. Memang bulan Maret itu sempat crash itu, kalau teman-teman tahu mungkin mengikuti sudah bermain kripto dari tahun 2020 mungkin mengetahui bahwa kripto sempat khususnya Bitcoin tuh crash dari harga 7.000 ke 3.500-an kalau tidak salah ya. Lalu sudah mulai banyak institusi-institusi dan orang-orang besar di dunia ini sudah mulai masuk
ke cryptocurrency. Bahkan Sandy Druckenmiller pun sudah Bitcoin position, lalu juga ada Fidelity, ada bahkan dari sekelas bank DBS aja tuh melakukan launching crypto exchange gitu di DBS yang ada di Singapura kalau tidak salah. Lalu juga ada Mas Mutual dan Tesla. Dan bahkan baru-baru ini seperti kita ketahui dari Grayscale maupun MicroStrategy mereka terus menambah stok Bitcoin mereka seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman nih yang pengen memilih hasil kripto nih, yang tadi mungkin dari awal ditanyain ya gitu ya. Biasanya masuk kripto apa sih, analisanya gimana, masuk kripto ini gimana. Jadi kita harus pelajari dulu nih tipe-tipe aset kriptonya tuh, yang ada yang native coin, misalnya aset atau koin digital yang dibuat bersamaan dengan pembuatan blockchain itu sendiri, seperti Bitcoin dan Ether itu adalah salah satu contoh native coin seperti itu ya, atau mungkin TRX juga ya, itu juga native coin. Lalu untuk meningkatkan sirkulasi native coin ini perlu ditambang yaitu di mining. Nah untuk token sendiri itu biasanya adalah kripto yang diterbitkan di platform blockchain lain, misalnya Ethereum, misalkan ERC20 atau Binance Chain gitu. Salah satu aplikasi token adalah stablecoin yang dikeluarkan sebagai representasi digital dari aset asli yang mendukungnya. Seperti contohnya ada USDT yang sudah disupport oleh banyak blockchain ya, dari ada Binance, ada TRC, ada ERC, lalu juga ada rupiah token yang tersedia di aplikasi Pintu, itu juga tersedia dalam blockchain Binance dan Ethereum seperti itu. Nah, untuk strategi investasi aset kriptonya itu biasanya seperti gimana sih? Nah, kita harus tahu nih biasanya nih secara fundamentalnya bagaimana. Kita bisa lihat riset proyek di belakangnya, tujuannya, use cases-nya, dan karakteristik penawaran dan permintaan aset kripto. Beberapa sumber yang dapat dirujuk itu kita bisa lihat project white paper-nya, bisa dirujuk mungkin dari CoinMarketCap dan lain sebagainya. Lalu juga ada project website, lalu juga bisa melihat berita-berita seputar project kripto tersebut. Dan juga kita juga bisa melihat nih project-project kripto mana yang sekiranya itu diperbolehkan untuk ditradingkan di Indonesia karena memang sudah mendapat persetujuan dari BAPEPT. Ini bisa melihat dari peraturan nomor 7 tahun 2020 seperti itu. Dan list-list yang ada di peraturan tersebut itu sudah di whitelist oleh BAPEPT sehingga memang secara fundamental pun itu aman untuk ditradingkan dan diperjualbelikan dalam waktu jangka panjang seperti itu. Lalu juga memahami metrik dari aset kripto sangat penting untuk mengetahui kesehatan pasar, tren, dan gambaran tersebut. Metrik ini dapat mencakup kapitalisasi pasar, harga, volume, pasokan token, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada contohnya, seperti tadi udah aku bilang, coin ranking ini bisa dilihat di CoinMarketCap dan CoinGecko. Biasanya itu 200 list pertama di CoinMarketCap itu bisa menjadi acuan kita, ataupun kita bisa melihat yang koin-koin memang use cases-nya banyak. Seperti belakangan ini kan Ethereum itu volumenya juga lagi naik ya di pasar, dan itu bisa menjadi acuan kita bahwa koin tersebut memiliki fundamental yang bagus. Terlebih lagi baru menyelesaikan event kemarin Ethereum ini, jadi itu bisa menjadi acuan juga nih bahwa koin Ethereum ini memiliki fundamental yang baik untuk jangka panjangnya ke depannya nanti, ataupun misalkan ada Stellar Lumens ataupun XRP dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu ini juga ada faktor yang mempengaruhi harga kripto. Pastinya yang mempengaruhi itu adalah supply and demand. Jadi harga Bitcoin ini kan memiliki Bitcoin ini memiliki pasokan 21 juta. Dan harga kripto itu dipengaruhi penawaran dan permintaannya. Maka semakin banyak permintaan Bitcoin dan supply-nya semakin sedikit di pasar, maka otomatis harganya akan semakin tinggi. Nah, harga Bitcoin dengan kapitalisasi pasar besar relatif lebih stabil. Namun, koin dengan kapitalisasi pasar kecil seperti DeFi cenderung lebih volatile. Lalu utilitas juga nih kita bisa cek nih. Jadi harga kripto dapat naik jika kripto digunakan secara luas karena network effect. Harga kripto juga dapat turun jika ditinggalkan oleh pengguna dan pengembangnya. Nah, ini bisa juga kalau kita sebutnya mungkin kayak rakul kali ya, kalau misalkan lihat harganya turun karena ditinggalkan oleh pengembangnya. Lalu juga ada faktor psikologis nih. Ini biasa kita lihat ini adalah fear and greed matrix. Jadi kita lihat nih dari pasar ini lagi sedang seperti apa nih psikologi pasar nih dari segi fear and greed-nya. Kalau greed itu biasanya kalau harga lagi naik banget, biasanya itu orang-orang FOMO, dia malah greedy untuk terus membeli Bitcoin. Bahkan lalu saat harga turun, makanya orang-orang banyak yang fear, mereka banyak yang menjual kriptonya karena takut harganya akan semakin jatuh seperti itu.
Nah, untuk investasi kripto di Pintu nih, kenapa sih memilih Pintu untuk menjadi tempat investasi kripto kalian ataupun bahkan tempat untuk bertrading cryptocurrency? Jadi platform investasi di Pintu ini tuh menjadi salah satu platform investasi kripto pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan bagi investor pemula. Nah, target pasar kita itu memang untuk newly adopter ya, jadi memang investor-investor baru yang penasaran nih dengan cryptocurrency dan pengen coba masuk di dunia cryptocurrency tapi mungkin belum ngerti cara baca chart, belum ngerti ini order book itu apa dan sebagainya, maka kita sediakan aplikasi Pintu ini gitu. Dan kita ini lebih banyak juga volume tradingnya dan akses-akses ke market baru. Lalu juga kita juga aksesnya itu mudah dan nyaman dengan tampilan user interface dan user experience yang intuitif dan lebih mudah dipahami. Seperti itu. Ini salah satu contoh ya dari user interface-nya Pintu. Jadi kita bisa lihat banget nih betapa simpel banget nih aplikasi Pintu nih, nggak ribet seperti aplikasi-aplikasi kripto lainnya. Lalu perjalanan penggunanya nih, kalau kalian mau masuk Pintu, gitu misalkan ya, kalian bisa melakukan deposito melalui bank, dan itu juga 24 jam selama seminggu dengan waktu proses itu kurang dari 10 menit. Lalu jual beli kripto itu juga kita prosesnya 15 detik aja nih, misalkan dari pilih tokennya, lalu kita masukin harga dan sebagainya. Dan itu harganya sudah final price untuk saat ini. Lalu juga kita juga bisa mengirim dan menerima kripto. Itu juga jangkauannya global kalau kita mengirim dengan blockchain yang tersedia itu ada ERC20 dan ada Binance Chain seperti itu. Dan juga kita bisa memantau dengan aplikasi. Jadi teman-teman nih yang main di Pintu nggak perlu ribet lagi nih cari fundamental dari sebuah koin karena Pintu sudah menyediakan berita-berita dari koin-koin aset kripto yang tersedia di Pintu tersebut. Jadi teman-teman bisa research di aplikasi Pintu udah ada news-newsnya dan fundamental koinnya dan kapitalisasi pasar berapa, supply-nya berapa, dan lain sebagainya. Ini sekilas saja tentang pengguna Pintu. Jadi ya selama 1 tahun kurang lebih ini, dari April 2020 sampai Januari 2021, di Pintu ini mengalami 8 kali kenaikan dari jumlah perdagangan per user per bulan. Jadi satu user per bulan itu kurang lebih mereka dari tadinya cuma 3 kali melakukan trading, sekarang melakukan 24 kali trading. Dengan kelompok usianya masih didominasi oleh milenial, lebih dari 80%, dengan rata-rata mereka saldonya itu kurang dari 10 juta, seperti itu. Untuk perizinannya dari Pintu sendiri sudah terdaftar di Bapepti dan Kominfo juga ya. Ini ada tim kita, saat ini kurang lebih di Pintu ini sudah ada lebih dari 100 tim member semuanya, sudah include tim BD, Ops, lain sebagainya, dan engineer. Lalu juga selanjutnya juga kita bisa, kita untuk kripto ini kita optimis banget nih, karena dulunya tuh biasanya kita kripto cuma pribadi aja untuk mining, sekarang dari institusi besar seperti Tesla, DBS itu udah mulai melihat, lalu ada MicroStrategy, dan kemarin itu di pemerintahan juga sudah mulai mengadopsi cryptocurrency khususnya Bitcoin ini yang diakui sebagai mata uang resmi seperti itu. Ini ada teman-teman kalau misalkan nanti masuk ke Pintu, daftar Pintu bisa mendapatkan referral code ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajak temannya, nanti akan mendapatkan hadiah nih dari Pintu nih hingga 1 juta rupiah untuk teman-teman yang berhasil ngajak temannya untuk gabung di Pintu seperti itu. Paling dari aku itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, bisa aku kembalikan lagi nih ke Mas Fadel. Atau Mas Rian langsung, nggak apa-apa. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Panji. Tadi udah cukup detail banget nih yang dibahas, berapa poin ya, walau sebenarnya karena keterbatasan waktu juga. Tapi yang pasti, biasa ada muncul pertanyaan nih Mas. Boleh minta PT-nya nggak? Nah, kira-kira boleh nggak nanti siapa tahu ada yang minta atau kira-kira kredensial nih dari PPT-nya? Boleh, ntar aku share ke Mas Rian aja ya, biar di-share ke teman-teman yang di sini ya. Siap, karena tadi aku lihat nih cukup detail banget ya, dan kayaknya kalau di fullin tuh bisa 1 jam tuh sebenarnya kita bahas ya, cuma karena keterbatasan waktu juga, yang pasti ya, tiap kita ngisi event kan kayak minta PPT-nya dong Kak, minta PPT-nya dong Min gitu kan, nanti mungkin bisa kita share juga, atau mungkin nanti bisa teman-teman lihat recordingnya ketika kita udah upload di YouTube.
tadi udah dibahas ya sama Mas Panji juga berapa cara-cara dan juga langkah-langkah ya, yang pasti udah dijelasin jenis-jenis kripto itu apa aja juga. Terus juga tadi sempat ada grafik juga ya dari adaptasi Bitcoin dari tahun ke tahun, dan memang kayak teman-teman tahu kripto ini sebenarnya kalau diperhatiin ini udah kedua atau ketiga kali ya hype-nya itu naik lagi. Jadi kalau teman-teman yang mungkin udah main sejak 2019-20 itu tuh 19-20 sempat hype banget sebenarnya, cuma langsung drop ya gitu kan, biasanya hilang lagi. Nah sekarang nih fase naik-naiknya lagi gitu kan. Jadi teman-teman kalau ditanya telat nggak ya kalau gue masuk kripto sekarang, sebenarnya kita rasa nggak, masih jauh dari kata terlambat ya. Berarti masih pada di fase early adapter. Tadi juga ada grafiknya, jadi teman-teman pastinya masih terbuka banget peluang-peluang proyek-proyek kripto baru pun semakin banyak ya. Dan bahkan kayak kalau 2019-20 tuh masih Bitcoin yang diagung-agungkan, sekarang tuh Ethereum tuh kayak udah mulai mau menyalip gitu kan, dan banyak lagi peluang-peluang di kripto dan blockchain-nya nggak habis-habis gitu. Yang dulu mungkin game nggak dipandang, sekarang kita sempat disinggung sama Mas Panji kan, aksi Infinity tuh yang sempat membuat para trader gelisah gitu kan, kayak wah ini harganya kok tiba-tiba loncat, tiba-tiba turun gitu kan, dan gamenya banyak bikin heboh. Bahkan terakhir baca di internet pun ada tuh di Filipina anak muda yang beli 2 rumah karena untuk main game aksi gitu kan. Nah mungkin nanti juga teman-teman yang belum tahu aksi itu apa, kayak bisa cari juga tuh di websitenya, dan nanti juga kalau penasaran terus kok bisa ya mereka naik, kok bisa ya mereka heboh gitu. Itu pastinya ada beberapa faktor-faktor fundamental lah yang mempengaruhi aksi ini bisa naik seperti itu. Juga kemarin kebetulan tim Coinfox juga baru iseng ya, waktu aksi lagi naik itu kita sempat riset juga fundamental, dan ternyata yang awalnya kita pikir apakah ini cuma sekedar apa ya FOMO gitu, ternyata oh kayaknya nggak juga. Ternyata memang dari segi fundamental cukup oke juga si aksi Infinity ini juga. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih cara tim Coinfox atau mungkin teman-teman yang lain gimana caranya sih kita nganalisis sebuah fundamental suatu kripto gitu, atau bahkan kemarin waktu saya ngobrol sama Fadel pun sempat singgung kayaknya aksi yang bagus deh yang fundamentalnya gitu. Nah hari ini ibaratnya Mas Fadel bakal bongkar nih ibaratnya cara kita Coinfox itu menganalisis sebuah itu tuh bisa dikatakan bagus atau enggak tuh dari mana gitu. Jadi supaya teman-teman setelah ini bisa analis sendiri. Jadi nggak asal main investasi ya. Jadi kalau teman-teman tadi udah simak dari Mas Panji, udah tahu cara-cara investasi gimana, cara-cara langkah-langkah seperti apa, dan juga bisa pakai pintu untuk investasi. Nah berikutnya teman-teman bisa tahu juga nih untuk memilih kira-kira kripto mana yang bagus dengan cara mengasah dari fundamentalnya itu sendiri. Karena kalau perbedaan antara investasi dan trading itu juga bakal dibahas oleh Fadel, itu adalah di fundamental teman-teman. Kalau kita trading itu lebih ke arah teknikal, kalau investment atau kayak udah taruh terus tinggal bulan depan taruh lagi, nah itu kita lebih ke arah melihat fundamentalnya dari suatu kripto jangka panjangnya. Nah, tadi udah dibahas oleh Mas Wajid secara sedikit. Nah, selanjutnya kita bakal bahas secara fundamentalnya, akan dibawakan oleh Mas Fadel. Jadi waktu dan tempat supaya cepat juga, silakan untuk Mas Fadel. Mangga, Mas Fadel, gaskeun. Oke, thank you Bos Rian. Thank you juga Mas Panji, tadi materinya keren banget. Bentar ya, ini. Oke. Halo teman-teman Coinfox, semoga teman-teman sehat selalu dan profit terus trading ataupun investasinya. Oke, tadi kan memang udah dibahas cukup banyak ya, dan cukup komprehensif juga dari Mas Panji terkait pembahasan fundamental cryptocurrency itu sendiri dan potensi-potensi dan peluang-peluangnya ke depan. Oh ya, by the way, ini suara saya kedengaran jelas nggak? Aman bro. Aman ya? Oke, thank you bos. Nah, jadi kalau gue sendiri sih paling lebih ke praktikal aja ya. Kalau misalnya nanti ada teman-teman, gue kayak lebih nyaman untuk bisa ngobrol itu tuh lebih bicara kayak gini tuh lebih enaknya kayak santai aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang kurang jelas, boleh banget untuk di on mic kan, di on mic terus ditanya bagian mana yang belum terlalu jelas, walaupun nanti ada sesi pertanyaan. Jadi terkait pembahasan fundamental dan cara memilih cryptocurrency,
yang layak untuk kita investasikan itu sendiri. Mungkin di pertama-tama gue pengen bahas hal yang paling dasar dulu. Teman-teman harus bisa membedakan antara investasi dengan trading. Teman-teman ingin jadi apa di market? Apakah teman-teman ingin trading atau teman-teman ingin invest? Atau dua-duanya, itu lebih baik lagi. Nah, karena ini berkaitan dengan prinsip dan mindset ya teman-teman. Karena banyak orang mikir, gue pengen jadi investor, lalu ditaruh seberapa, cuman hanya menggunakan analisis fundamental, terus sebulan atau 2 bulan kemudian harganya anjlok, malah kesel ya kan, malah ngeluh. Nah ini yang banyak kesalahannya. Karena ketika kita investasi, maka paradigma kita dalam memilih suatu kripto itu adalah berdasarkan potensi dari project ini ke depan, dari use case, dari kegunaannya, apakah dia eksis, bukan berdasarkan hype aja, bukan berdasarkan ketika harganya naik, kita baru masuk, terus kita pengen jadi investor. Tapi yang kita lirik di sini adalah apakah dia under value, apakah dia sedang diskon, dan apakah di masa depan dia akan memiliki use case dan memiliki banyak sekali solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di ekonomi real ataupun bahkan permasalahan-permasalahan yang ada di ekosistem kripto itu sendiri. Nah, jadi teman-teman harus bedakan, karena kalau investasi kita menggunakan fundamental, walaupun juga ada teknikal untuk menentukan posisi yang enak untuk kita bisa membeli, untuk kita bisa averaging down ataupun averaging up. Nah, tapi mindset-nya adalah ketika harga turun, teman-teman tidak melakukan cut loss. Cut loss itu ada, tapi sangat jarang sekali orang yang investasi di cut loss, karena dia udah percaya dengan kripto yang dia investasikan berdasarkan analisis fundamentalnya. So, apabila harga turun, kayak kemarin Bitcoin sempat di 64.000, pas dia anjlok, apakah teman-teman harus cut loss jika teman-teman seorang investor? Sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya teman-teman hanya cukup averaging down, karena seorang investor sejatinya dia memiliki active income. Sejatinya seorang investor dia memiliki penghasilan yang tepat, dan dalam artian dalam setiap bulan atau setiap minggu, dalam berapa waktu dia memiliki uang dingin untuk dia bisa mengakumulasi secara terus-menerus kripto yang ingin dia beli. Nah, jadi sangat jarang biasanya investor itu cut loss, karena dia memang dia melihat itu dari project fundamental dan dia percaya ketika harga turun ya dia nggak panik, justru dia malah senang karena dia bisa melakukan akumulasi lebih banyak lagi dibanding sebelumnya. Namanya harganya diskon gitu kan, pasti seorang investor dia akan membeli barang tersebut. Namun kalau trading, nah itu cut loss itu menjadi tools yang sangat penting untuk teman-teman bisa sustainable, karena trading itu lebih pendek jangka waktunya. Trading itu sama kayak teman-teman bisnis, sama kayak teman-teman kerja. Jadi atau teman-teman kerja terus pengen dapat penghasilan sampingan, nah itu bisa dari trading. Karena kita ibaratnya memutar uang dalam jangka waktunya yang pendek, maka ya kita harus siapin trading plan kayak cut loss, kayak take profit di mana. Namun berbeda dengan investasi. Investasi termnya itu bisa 1, 2, sampai 3 tahun, bahkan 5 tahun gitu. Dan teman-teman terus melakukan akumulasi. Nah itu yang pertama. Terus kalau gue pribadi, semenjak gue masuk ke industri kripto, gue memulai yang pertama kali ya, menurut gue harus penting dimiliki oleh setiap orang ketika dia ingin memutuskan untuk berinvestasi pada instrumen investasi apapun, entah itu saham Amerika, atau saham Indonesia, atau saham negara manapun, atau instrumen emas, dia harus memiliki paradigma dan kerangka berpikir terkait 4 dimensi analisis ini. Pertama, why? Kenapa teman-teman ingin berinvestasi di kripto? Nah, ini yang teman-teman lihat adalah secara makroekonomi, kira-kira kripto ini berada di posisi apa? Kripto ini dia memiliki use case apa? Apa sih kegunaannya dibandingkan fiat money atau dibandingkan dengan emas? Nah, ini yang harus teman-teman tanyakan terlebih dahulu. Karena, teman-teman, berbicara tentang fundamental kripto itu sangat berbeda sekali dengan cara teman-teman menganalisis fundamental pada perusahaan-perusahaan, menggunakan mengukur valuasi dari perusahaan-perusahaan. Fundamental kripto itu lebih abstrak. Jadi yang teman-teman nilai itu adalah value-nya. Kalau perusahaan ada laporan keuangannya, jelas gitu. Teman-teman ya bisa hitung, bisa bandingkan asetnya dengan hutangnya, bisa bandingkan pendapatannya dengan asetnya, teman-teman mengkomparasikannya dan jelas ada
sehingga bisa dapat nilai intrinsic value-nya. Tapi apakah kripto bisa? Memang ada beberapa angka seperti distribusi supply dan lain-lain yang harus teman-teman analisis. Tapi menganalisis fundamental kripto dibutuhkan lebih dari sekedar itu. Knowledge dan wawasan teman-teman terkait pengetahuan dalam dunia cryptocurrency itu sendiri itu harus teman-teman pahami. So, sebelum teman-teman mulai, teman-teman harus tanyakan dulu, why? Karena ketika teman-teman mulai untuk bertanya kenapa, maka di sini teman-teman nggak hanya ikut-ikutan untuk investasi. Teman-teman mendalami terlebih dahulu, melakukan riset yang panjang terkait cryptocurrency itu sendiri. Apa sih Bitcoin? Apa sih blockchain? Apa sih Ethereum? Karena sebelum teman-teman menyelami lebih dalam investasi di cryptocurrency dan tahu bagaimana cara memilih cryptocurrency yang layak, hal yang paling utama harus teman-teman miliki adalah pengetahuan terkait dasar di mana teknologi kripto itu berpijak dan bagaimana mekanisme cryptocurrency itu dijalankan. So, tanyakan ke dalam diri teman-teman, tanyakan why, kenapa kripto ini akan sangat potensial ke depan. Nah, ini akan berkaitan dengan fundamental. Nah, lalu setelah kita tanya kenapa, maka kita udah melakukan riset, lalu what? Apa kripto mana yang harus, maksudnya kayak dengan kita menanyakan menggunakan paradigma ini adalah kripto mana yang harus kita investasikan di sektor apa, karena kripto itu sendiri pun banyak sekali sektornya teman-teman. Apabila teman-teman tidak bisa mengklasifikasikan sektor-sektor terhadap kripto terlebih dahulu, ini akan sangat sulit sekali karena teman-teman belum paham. Berarti ya sektornya bisa sangat banyak gitu ya, bisa ada sektor smart contract, ada sektor digital cash, ada sektor NFT, ada sektor, bahkan kalau dibagi lagi ke dalam, ada sektor finance, ada sektor debts, ada begitu banyak kripto-kripto yang bertebaran. Dan namanya teman-teman ketika ingin menginvestasikan, tentu kan cryptocurrency dalam sektor itu kan nggak hanya ada satu, tapi ada banyak. Nah, ini teman-teman akhirnya harus mengkomparasikan, harus membandingkan antara kripto yang satu dengan kripto lainnya. Karena perlu teman-teman ketahui, dalam persaingan perusahaan-perusahaan high demand tech, itu sangatlah, sangat ketat sekali persaingannya. Teman-teman mungkin bisa lihat ada banyak perusahaan tambang di dunia, ada banyak perusahaan manufaktur di dunia, dan memiliki pasarnya sendiri-sendiri. Tapi coba teman-teman lihat, apakah perusahaan-perusahaan high demand tech kayak Gojek memiliki banyak pesaing? Tentu enggak, paling cuma 2 atau 3 dalam satu negara. Ya, Gojek siapa sih pesaingnya selain Grab atau Maxim gitu? Hanya dikit. Ya, karena perusahaan high demand tech, dia bicara soal skala. Jadi kalau ada satu kripto yang mendominasi suatu pasar, maka kemungkinan dia akan terus memenangkan kompetisi itu sangat tinggi sekali. Nah, jadi kalau teman-teman setelah teman-teman tahu kenapa dan teman-teman mendalami, berselancar di dalam dunia kripto itu, mekanisme teman-teman udah paham, lalu teknologinya udah paham, lalu teman-teman ya pertanyaannya apa? Kripto apa yang harus gue investasikan? Yaitu berkaitan dengan bagaimana mengklasifikasikan aset-aset kripto itu terlebih dahulu. Nanti kita akan pindah ke slide yang klasifikasi aset kripto. Lalu akhirnya teman-teman di sini yang harus teman-teman nilai adalah core value-nya. Kira-kira inovasi apa sih yang ditawarkan oleh perusahaan kripto ini atau si token ini? Karena cryptocurrency itu bukan, banyak yang salah berpikir bahwa cryptocurrency itu hanya digunakan sebagai alat tukar atau sebagai alat penjamin nilai. Padahal banyak juga token-token yang memiliki utilitas atau bisa kita katakan memiliki fungsi terhadap ekosistem kripto itu sendiri. Lalu setelah teman-teman memahami kenapa teman-teman harus investasi dan kripto apa yang harus teman-teman investasikan, lalu dimensi analisis selanjutnya yang kita gunakan adalah where, di mana letak-letak posisi-posisi harga yang bagus untuk gua tradingkan, untuk gua beli, untuk gua investasikan. Nah, ini menggunakan technical analysis. Nah, tapi kita nggak banyak bahas ini. Lalu kita yang terakhir adalah when, yaitu di time forecast. Nah, di slide selanjutnya gue bakal bahas
tentang time forecast ini ataupun bagaimana kapan waktu-waktu terbaik untuk investasi kripto itu sendiri. Nah, ini dia, cycle and halving. Tadi Mas Panji udah menyinggung sedikit terkait halving ya. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, jadi halving ini adalah semacam reward untuk para miner dalam ketika dia sudah bisa memecahkan atau menghubungkan, memvalidasi satu blok di dalam rantai blockchain itu sendiri. Karena kan kripto ini menggunakan blockchain, teman-teman. Jadi dia tidak menggunakan bank, ini yang membedakan dia dengan fiat currency. Jadi yang ibaratnya tugas-tugas atau tupoksi-tupoksi yang dilakukan bank, itu dilakukan oleh si miner-miner itu sendiri. Kan bank adalah pihak yang memvalidasi transaksi-transaksi yang teman-teman lakukan ketika menggunakan fiat currency. Namun dalam cryptocurrency kita punya blockchain dan para pemvalidatornya itu adalah miner atau yang biasa kita sebut miner. Nah, si miner ini kan dia memvalidasi transaksi, maka dia layak untuk diberikan reward. Nah, inilah akhirnya kita bisa sampaikan, kita katakan ini adalah halving. Nah, halving ini biasanya setiap 4 tahun sekali itu berubah-berubah reward-nya. Kita bisa lihat di sini ada pra-halving di tahun 2009 sampai 2011. Itu pada saat itu, cryptocurrency itu harganya di antara 1 sampai dengan di all-time high-nya itu $12. Nah, ada keunikan teman-teman dan keseragaman, ada histori yang berulang-ulang, di mana momentum ketika halving yang 4 tahun sekali itu terjadi, di saat itulah kripto atau Bitcoin mengalami pumping dan mengalami lonjakan harga yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman lihat, bisa buka chart di TradingView, teman-teman kembali lagi ke masa lalu, ke tahun 2011, ke tahun 2012, ke tahun 2016, ke tahun 2020, teman-teman akan melihat satu lonjakan harga yang kencang. Jadi, kenapa begitu? Karena begini, teman-teman. Ketika proses halving itu terjadi dalam Bitcoin, reward yang diterima oleh para miner itu semakin berkurang dalam 4 tahun sekali. Kita bisa lihat pada tahun 2019, pada saat pra-halving, setiap seorang miner menyelesaikan satu rantaian blockchain, dia dihadiahi 50 Bitcoin. Dan semakin ke sini, dan 4 tahun kemudian di tahun 2012 dia dipotong 50% dari 50 Bitcoin, dia hanya mendapatkan 25 Bitcoin. Nah, ini kita bisa lihat pada saat reward-nya itu masih 50 Bitcoin, koin yang masih tersedia untuk ditambang itu ada sekitar 21 juta. Dan di tahun 2012, koin yang tersisa untuk ditambang itu tinggal 10.500.000 dengan reward itu sekitar 25 Bitcoin. Nah, sementara di tahun 2016 begitu juga, 25 Bitcoin yang reward-nya awalnya 25, dikurangi 50%, yaitu sekitar 12,5 Bitcoin, dengan sisa koin untuk ditambang 5.250.000. Dan di tahun 2020 ini, ketika halving dan akhirnya kripto terpump dengan sangat tinggi, sampai 2021 ini kita lihat, itu hanya tinggal menyisakan reward sebanyak 6,25 Bitcoin. Dan dengan sisa 2.600.000 Bitcoin yang bisa ditambang. Inilah keunikan dan inilah cycle-cycle yang terjadi, teman-teman. Memang ketika reward para miner ini berkurang, koin sisa untuk ditambang ini kan semakin sedikit, sisa koin yang semakin ditambang. Jadi walaupun seorang miner itu reward-nya berkurang dalam 4 tahun terakhir, itu ketika halving, tapi pada saat ketika setiap terjadinya halving, itu terjadi lonjakan harga. Makanya kripto itu siklusnya kayak gitu. Dia pump, pada saat halving dia pump, 2012 pertama kali, lalu teman-teman bisa lihat, di tahun 2012, halving pertama, harga Bitcoin itu awal mulanya hanya menyentuh $121, teman-teman, dan pump naik ratusan persen, itu menyentuh ke $1.217. Berarti itu sekitar 20 jutaan. Dari 2 juta. Berarti naik sekitar
berapa puluh kali lipat gitu. Nah, masuk ke halving 2016 ketika seorang miner dipotong reward-nya 50%, harga Bitcoin pun kembali melonjak, yaitu dari harga $657 pada tahun tersebut, dia bisa naik sampai 20.577. Suatu lonjakan yang benar-benar sangat signifikan, ya kan? Dan begitu pula di tahun 2020 ketika halving kembali terjadi, 8.000 dari 8.500 bisa naik sampai dengan 65.000 kemarin sebelum kita kembali koreksi. Nah, ini teman-teman bisa lihat setelah terjadinya, coba lihat di tahun 2012 harga pumpingnya itu 1.217. Lalu dia crash sampai ke harga 600. Begitu pula di tahun 2016, di 2017 akhir Desember, kripto mengalami crash dari 20.000, dia turun sampai 8.500, sampai 7.000, bahkan waktu itu sampai 4.000 turunnya, sangat signifikan penurunannya. Dan kita sekarang di 2020, kita kemarin melihat puncaknya di harga 65.000, dan sekarang Bitcoin menyentuh harga 46.000. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan kepada orang-orang, apakah Bitcoin bisa kembali all-time high pada tahun 2021 ini? Nah, kalau saya pribadi, jujur saya lebih menginginkan Bitcoin untuk kembali koreksi dan kembali ya mengikuti siklus dari halving ini aja. Berarti kalau kita lihat, kita percaya pada history repeat itself, berarti ya kemungkinan Bitcoin akan kembali pumping itu ya di tahun 2024 dengan menciptakan all-time high baru dengan signifikansi kenaikan yang jauh lebih gila daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi apakah mustahil Bitcoin untuk kembali all-time high? Ya, nggak ada yang mustahil, karena kita melihat ada satu perubahan dan perbedaan adopsi kripto di tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya, seperti 2018 ke awal gitu. Karena kita melihat institusi negara-negara itu mulai melek dan mulai melirik dan mempelajari dan berusaha gimana ya untuk mengadopsi kripto dan teknologinya itu sendiri. Jadi kita lihat ada bertambah justru player kripto itu sendiri. Tapi apakah dia bisa mencetak all-time high? Ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau berdasarkan siklusnya, ya harusnya Bitcoin akan kembali koreksi dan mungkin sideway, dan di tahun 2024 kita bisa melihat lonjakannya. Kalau saya pribadi, kenapa saya menginginkan harga Bitcoin kembali koreksi? Ya karena ya tentu agar kita punya kesempatan untuk beli di harga yang lebih diskon dan lebih murah. Jadi jangan panik ketika besok melihat harga Bitcoin kembali lagi ke dasar, ke tanah. Ya, jadikan itu sebagai kesempatan untuk teman-teman bisa mengakumulasi. Karena kalau harganya udah terbang tinggi di luar, sementara uang kita hanya terbatas gitu untuk mengakumulasinya, kan sayang juga. Lebih enak itu kan kita bisa mengakumulasi di harga murah. Nah, begitu teman-teman untuk half. Itu terkait kapan ya. Nah, teman-teman mungkin bisa cek juga, mempelajari yang namanya alt season dan Bitcoin cycle. Jadi ada yang namanya altcoin atau semua koin selain Bitcoin. Nah, itu bisa menjadi parameter teman-teman untuk memutuskan kapan waktu-waktu terbaik untuk menginvestasikan di aset-aset kripto. Karena aset kripto kan ada banyak. Nah, oke, kita bicara sekarang tentang menganalisis fundamental cryptocurrency. Hal pertama yang sebelum teman-teman bisa lakukan untuk menganalisis cryptocurrency, ya mutlak teman-teman harus mendalami bagaimana teknologi dan mekanisme kripto itu berjalan. Nah, gue yakin dalam satu seminar ini tentunya tidak akan membuat teman-teman bisa langsung memahami bagaimana menganalisis fundamental cryptocurrency itu sendiri, tapi paling tidak ketika teman-teman selesai dalam seminar ini, teman-teman tahu tools-toolsnya dan kata kunci apa-apa saja yang harus teman-teman pelajarin ke depannya, atau yang harus teman-teman riset ke depannya. Karena sekarang kayaknya ada banyak banget media-media edukasi kripto yang keren-keren, yang gua rasa dengan ketidakterbatasan informasi ini pasti akan lebih memudahkan teman-teman untuk mendalami sesuatu yang baru, bahkan kayak cryptocurrency itu sendiri. Nah,
Jadi hal-hal penting teman-teman harus mempelajari apa itu blockchain. Apa sih itu blockchain? Gue akan jelasin secara singkat. Gue suka bagaimana sarjana kripto menganalogikan blockchain. Dia menganalogikan blockchain itu seperti, teman-teman pernah nonton Harry Potter nggak? Nah, jadi dalam Harry Potter itu kan ada yang namanya pemeran antagonisnya Voldemort. Nah, dia punya yang namanya Horcrux. Nah, dia membagi dirinya ke dalam 7 bagian agar dia jiwanya bisa abadi dan tidak gampang dihancurkan. Nah, blockchain sebenarnya konsepnya mirip-mirip itu, teman-teman. Mirip-mirip Horcrux dalam filmnya Harry Potter, miliknya Voldemort. Si Voldemort, biar dia nggak bisa dibunuh dalam sekali tusuk gitu kan sama musuhnya. Musuhnya kalau mau ngalahin Voldemort, dia harus ngancurin 7 Horcrux karena dia membagi jiwanya. Begitu pula blockchain. Saat ini dunia fiat currency itu dipegang dan dikendalikan oleh sistem yang terpusat. Jadi sistem terpusat ini kayak bank gitu kan. Ya dalam artian bisa kita pertanyakan keamanannya seperti apa. Ya tentu dengan terpusat, hacker-hacker yang profesional yang memiliki kapasitas untuk melakukan hacking itu bisa saja langsung membobol sistem pertahanan dari terpusat. Tapi apabila dia di dalam sistem blockchain, dia akan lebih terdesentralisasi lagi karena dia akan terbagi. Analoginya kayak Horcrux dari Voldemort itu sendiri. Nah, itulah blockchain secara sederhananya. Dan yang kedua, tidaknya teman-teman nanti bisa cari tahu tentang apa itu proof of stake dan apa itu proof of work. Nah, tapi sederhananya proof of work ini adalah teman-teman melakukan mining, seperti mining. Jadi teman-teman memvalidasi transaksi dalam suatu blockchain. Nah, teman-teman diberikan reward melalui mining itu sendiri. Jadi membutuhkan hardware, membutuhkan biaya listrik untuk teman-teman bisa mendapatkan reward dari proof of work. Karena kata kunci ini sangat penting untuk teman-teman bisa melihat secara keseluruhan dunia kripto itu seperti apa. Lalu ada yang namanya proof of stake, itu teman-teman hanya cukup menglok seperti deposito pada umumnya, dan dengan teman-teman melakukan locking dalam satu aset kripto, nah di situ teman-teman akan mendapatkan reward. Nah, selanjutnya adalah DeFi dan CeFi. Jadi DeFi ini apa? DeFi ini adalah decentralized finance. Nah, jadi dalam kripto itu teman-teman, memang kita menggunakan blockchain dan terdesentralisasi. Saya yakin udah nggak asing lagi bagi teman-teman. Nah, tapi DeFi ini memiliki banyak kekurangan juga. Memang dia dalam segi keamanan, dia lebih sulit untuk diretas dan lebih sulit untuk dijebol dan lebih aman. Tapi dia memiliki kekurangan kayak biaya transaksinya yang lebih mahal karena dia menggunakan validator dan volume perdagangan yang sedikit. Dan akhirnya muncullah solusi-solusi dari centralized finance. Jadi memang mirip-mirip konsepnya dengan sistem perbankan, tapi dia mengadopsi kripto. Akhirnya muncul exchange kayak Binance, kayak Pintu, kayak yang lain-lainnya. Jadi ini CeFi ini biasanya seperti itu. Dia dia memberikan teman-teman akses dan kemudahan dengan fitur-fitur yang mereka miliki. Nah, lalu teman-teman bisa pelajarin dan apa itu ICO, IDO, dan IEO. Ini adalah kata kunci terkait mirip-mirip seperti saham. Nah, kalau saham kan IPO. Nah, kalau di kripto itu kita sebutnya initial coin offering. Jadi ini teman-teman kalau misalnya mau cari project-project yang baru akan listing, nah teman-teman bisa singgah ke dalam ICO, IDO, atau IEO. Nah, IEO itu apa? Initial exchange offering. Jadi misalnya kemarin Binance dia meluncurkan koin yaitu BNB. Nah, dia itu diluncurkan bukan di ICO tapi di IEO atau toko kripto, atau mungkin besok Pintu akan punya kriptonya sendiri, misalnya token Pintu. Nah, maka Pintu akan melakukan IEO. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ICO, nah ini adalah seperti IPO tapi untuk token-token yang bukan dari exchange. Nah, kalau IDO, maaf. Sorry. Nah, kalau IDO itu seperti IEO, tapi ini untuk di decentralized exchange ya, kayak DEX. Nah, jadi
exchange itu ada dua juga teman-teman. Ada yang centralized, ada yang decentralized. Kalau decentralized itu bisa kayak PancakeSwap, bisa kayak apa tuh yang punyanya Ethereum, decentralized exchange, ada yang tahu nggak? Gue lupa. Tapi itulah pokoknya. Dan kalau di IEO itu bisa kayak Binance, kayak Toko Crypto, bisa Pintu. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman pahami adalah sektor-sektor dalam kripto. Seperti yang tadi udah sedikit gue jelasin, sektor-sektor dalam kripto ini juga sangat penting untuk teman-teman ketahui. Karena kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui sektor-sektornya, bagaimana teman-teman bisa membandingkan antara satu kripto dengan kripto lainnya. Balik lagi, high demand tech itu memiliki kompetisi yang kuat. Jadi, teman-teman harus mengetahui dulu bahwa tidak semua kripto itu utilitasnya dan fungsinya sama. Nah, teman-teman harus bagi terlebih dahulu sektor-sektornya. Sektornya Ethereum itu dia bergerak di sektor apa? Maka dia punya kompetitor apa? Lalu Bitcoin dia ada di sektor mana? Kompetitornya mana? Apa? Gitu. Atau NFT gaming, aksi, dia itu bergerak di sektor apa? Apakah apple to apple untuk membandingkan aksi dengan Ethereum? Tentu enggak kan? Nah, untuk teman-teman bisa memilih mana kripto yang relevan, mana kripto yang akan menghasilkan uang dan punya potensi growth di masa depan, tentu teman-teman harus tahu dulu dia sektor bergerak di sektor apa. Apabila dia mendominasi sektornya dan apabila dia lebih baik dibanding kompetitornya, maka kenapa tidak kita berinvestasi? Nah, karena ya berinvestasi pada kripto itu yang kita nilai adalah core value-nya, teman-teman. Seberapa dia mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam mikrokosmos kripto itu sendiri, atau yang ada di dalam ekosistem kripto itu sendiri. Semakin ekosistem kripto membutuhkan dia, semakin dunia membutuhkan dia, semakin dia useful dan banyak memecahkan masalah, maka permintaan terhadap koinnya itu sendiri akan semakin naik. Nah, selanjutnya, ya dan lain-lain, masih banyak lagi yang akan teman-teman harus pelajari untuk bisa berselancar di dalam dunia kripto lebih dalam. Tapi apabila teman-teman udah mendalami satu kata kunci, saya yakin teman-teman akan menemukan kata kunci lain untuk dipelajari. Nah, selanjutnya, kita langsung aja, bagaimana sih sebenarnya atau variabel-variabel apa aja yang harus kita analisis ketika kita ingin menganalisis fundamental kripto dan melihat apakah kripto itu layak diinvestasikan. Saya mungkin pakai postingan CoinFox saja, karena kemarin itu kita sempat bikin satu ini, bongkar kripto. Nah, ini waktu itu kita dan tim menganalisis fundamental dari Theta Coin itu sendiri, berdasarkan variabel-variabel yang tadi udah gue sampaikan. Pertama, kita ya harus tahu dulu, kita harus bisa mengklasifikasikan aset kripto ini. Theta ini dia bergerak di sektor apa? Ternyata dia bergerak di NFT platform. NFT platform itu apa? Dia memfasilitasi karya-karya NFT atau token-token NFT, namun dia seperti Ethereum-nya NFT. Nah, tapi dia mengeluarkan tokennya juga. Nah, ini yang kita sebut NFT platform. Dia punya smart contract-nya, dia punya dApps-nya, dan dia punya blockchain-nya. Oke, lalu kita lihat subsektornya apa? Ternyata dia media sosial. Dia punya visi untuk bisa lebih baik dari media sosial yang ada sekarang, kayak YouTube ataupun Netflix, atau bahkan memindahkan Netflix, YouTube ke dalam jaringannya si Theta ini. Oke, kita udah tahu. Lalu peringkat pasarnya, oke, dia 22, berarti dia memiliki market cap yang besar, terbilang dia termasuk yang aman dan dia liquid berarti. Nah, lalu penjelasan sederhana, Theta ini merupakan platform streaming terdesentralisasi yang menggunakan sistem blockchain dan dia mirip-mirip dengan YouTube. Jadi pembeda adalah seluruh berpartisipasi. Nah, ini kita bisa lihat teasernya secara garis besar. Dan lalu, apalagi yang harus kita lihat? Kita tentukan variabel analisisnya. Kita lihat tren pasarnya. Kita lihat kelemahannya. Kita lihat bagaimana cara dia menghasilkan uang atau monetization. Lalu tim dan afiliasinya, apakah orang-orang di belakangnya adalah orang-orang yang kompeten untuk
melaksanakan dan merealisasikan proyek kriptonya. Lalu yang terakhir, info supply dan distribusinya seperti apa. Dan yang paling penting adalah real world use case. Apakah dia memang benar-benar dibutuhkan dan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, kita lihat pertama, tren pasarnya. Kita lihat tren pasarnya, maka kita bisa mengkomparasikan dia dengan apa? Netflix dengan YouTube. Kita lihat, berarti kan dia core value-nya itu adalah platform streaming, katakanlah ya. Kita lihat Netflix dan YouTube. Ternyata berdasarkan riset kita, Netflix dan YouTube itu mengalami peningkatan yang luar biasa dalam segi usernya, itu sebanyak 2 miliar user, atau setara dengan 1/4 populasi manusia di dunia. Ya berarti, kita bisa cocok logikan dan asumsikan ya bahwa memang tren streaming film ini sedang sangat marak di masyarakat, dan dia punya potensi pasar yang sangat besar. Nah, lalu kedua, kenaikan saham Netflix dan YouTube itu mencapai 400% loh dalam 5 tahun terakhir. Berarti perusahaan-perusahaan kayak yang bergerak dalam sektor streaming kayak Netflix dan YouTube ternyata mampu menghasilkan uang dengan sangat banyak gitu, mampu mengalami peningkatan laba dan kenaikan harga saham yang luar biasa. Ya, kita bisa spekulasikan Theta mungkin bisa juga nih kayak gini kalau memang benar-benar dia memiliki potensi yang sama seperti YouTube dan Netflix. Lalu selanjutnya kita memprediksi ada lagi satu lagi kunciannya. Kita memprediksi 80% traffic internet itu ternyata adalah konten video. Ternyata masyarakat lebih suka dengan konten yang berbau video dibandingkan dengan visual, dengan tulisan ataupun lain-lain gitu. Ya berarti kita melihat secara garis besar Theta ini mungkin bisa diterima dengan membawa inovasinya yang baru tentunya. Secara tren pasar streaming udah oke, berarti nilainya bagus. Lalu selanjutnya apa? Real world use case. Nah, teman-teman lihat permasalahan dalam sektor ini. Ketika teman-teman sudah mampu mengklasifikasikan sektor kripto, teman-teman lihat permasalahannya, kekurangannya apa? Bisa nggak si Theta ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sektor ini? Kualitas video jaringan buruk, misalnya. Ini disebabkan jaringan pengamanan konten CDN yang harganya sangat mahal dan buffering video dari waktu ke waktu, mendownload yang lama. Nah, ini teman-teman riset aja. Di Google kan banyak. Gue yakin dengan teman-teman, kalau misalnya udah ada 4G, udah ada jaringan, udah ada Wi-Fi, pasti bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi kayak gini. Karena kita aja bisa dapat gitu kan. Nah, kita lihat permasalahan dalam YouTube dan Netflix, itu tuh dia CDN-nya itu harganya sangat mahal, sehingga menyebabkan buffering pada video-video mereka. Dalam artian, di beberapa kota atau beberapa daerah, itu masih sering mengalami buffering karena ya CDN-nya ini mahal gitu. Lalu kebutuhan data yang sangat tinggi. Dengan kedatangan 4K atau 8K dan kualitas video yang lebih tinggi, ini membuat kemacetan infrastruktur karena besarnya bandwidth, kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman data dalam hitungan detik yang digunakan. Nah, ini adalah informasi dan pemahaman-pemahaman terkait bagaimana dunia streaming itu dijalankan. Kebutuhannya datanya tinggi karena kualitas videonya tinggi juga, 4K dan 8K. Nah, sehingga infrastrukturnya macet karena biaya atau bandwidth-nya itu sangat sulit untuk ditransfer. Nah, salah satunya begitu masalahnya. Dan selanjutnya, sistem terpusat ternyata dirasa tidak efektif dan efisien. Karena perusahaan streaming yang dikelola oleh sistem terpusat itu menyebabkan lebih sedikit pendapatan yang diterima oleh konten kreator dan si pembuat platform. Penonton yang mendapat streaming dengan kualitas rendah atau CDN, dan CDN yang mendapatkan keuntungan maksimal. Berarti di sini ada kesenjangan antara penghasilan yang didapatkan oleh platform streaming dengan konten kreator yang mengisi platform ini. Nah, berarti tentu kan kita ingin mencari, ketika kita ingin menjadi konten kreator nih ya, katakanlah saya pengen YouTube dan Netflix itu kan bukan apa-apa jika tidak ada orang yang mengisi platform tersebut. Kalau nggak ada YouTuber, kalau nggak ada orang yang bikin video, ya mereka nggak akan jadi apa-apa kan. Nah, itu karena sistemnya terpusat. Jadi ya si konten kreator itu hanya mendapatkan sedikit imbalan karena menggunakan sistem terpusat.
Nah, lalu ternyata Theta dengan jaringan blockchain-nya yang lebih desentral, dia mampu membuat satu platform streaming yang lebih tidak terpusat. Karena tadi masalah-masalah seperti sedikitnya pendapatan yang dihasilkan oleh konten kreator itu disebabkan oleh sistem terpusat, maka Theta berusaha untuk bagaimana biaya-biaya itu bisa dikurangin dengan infrastruktur yang mahal itu tadi. Maka dia buatlah jaringan yang lebih desentral, sehingga konten kreator bisa mendapatkan banyak benefit dan banyak keuntungan. Nah, ketika konten kreator pindah, katakanlah si Theta ini udah jadi ya, platform streamingnya, konten kreator pindah ke dalam Theta, ya kita bisa lihat harga Theta dengan semakin dia dibutuhkan oleh dunia, semakin dia dibutuhkan oleh masyarakat, semakin dia dilirik oleh corporate, ya harganya tentu akan terpamping. Nah, inilah variabel-variabelnya. Dia reward lebih banyak, dia solusinya kualitas video lebih tinggi, lalu mengurangi biaya, dan bersifat open source. Nah, itu salah satunya ketika kita ingin melihat reward use case-nya. Nah, lalu kita lihat info supply-nya. Ada yang namanya market cap. Market cap itu apa? Itu total kapitalisasi pasar. Rumusnya adalah harga koin itu sekarang dikalikan dengan jumlah supply beredar. Karena tidak semua token itu supply-nya sudah beredar secara 100%. Ada kayak Bitcoin aja baru berapa persen gitu kan, belum beredar semua supply-nya. Nah, market cap adalah harga sekarang dikali dengan supply-nya. Semakin tinggi suatu market cap, maka berarti kita bisa asumsikan semakin liquid dan semakin rame atau semakin tinggi pula volume perdagangan yang ada di situ gitu. Dan juga selanjutnya adalah fully diluted market cap. Ini apa? Fully diluted market cap ini adalah harga dikali dengan total supply. Ini yang membedakan dia dengan market cap. Kalau market cap hanya supply yang beredar aja yang dikalikan dengan harga. Tapi fully diluted market cap itu dikalikan dengan total supply. Nah, jadi kenapa kita harus menghitung juga fully diluted market cap? Nah, ini untuk kita bisa membandingkan teman-teman. Kalau yang biasanya rasio fully diluted market cap-nya itu dengan market cap-nya itu tinggi, maka kita bisa asumsikan si token ini sudah memiliki jumlah supply yang beredar sudah semakin banyak gitu ya. Atau kalau yang FDMC-nya kecil gitu, berarti misalnya cuma 8% atau 10% atau 11%, berarti kita bisa katakan bahwa project ini masih baru karena supply-nya masih banyak yang ditahan oleh sang developer. Nanti kalau ada pertanyaan terkait ini langsung ditanyain aja, teman-teman. Dan circulating supply itu adalah peredaran supply yang ada di dalam koin itu sendiri. Nah, setelah ini gue lihat, ternyata Theta ini memiliki rasio FDMC sekitar 100%. Berarti si Theta ini sudah sangat terdesentralisasi dan kebanyakan tokennya di-govern oleh afiliasi perusahaan atau direksi lab. Nah, kenapa gue bisa katakan demikian? Berarti sudah tidak ada token Theta yang di-lock. Atau bisa kita katakan semua token Theta sudah distribusikan ke publik karena dia memiliki rasio FDMC yang 100%. Jadi kita bisa katakan tidak akan ada lagi, bukan tidak ada, risiko untuk tidak terkena scam atau rug pull itu lebih rendah. Nah, karena sudah tidak ada koin yang benar-benar dipegang secara penuh oleh developer gitu ya. Jadi kita bisa asumsikan peredaran supply udah full 100%. Maka risiko scam itu sangat kecil. Nah, kenapa gue kaitkan ini dengan scam dan rug pull? Nah, biasanya kasus-kasus scam dan rug pull itu cenderung di token-token yang rasio FDMC-nya kecil. Tapi apakah token yang rasio FDMC-nya kecil apakah pasti akan scam? Tentu tidak. Nah, rasio FDMC kecil itu bukan berarti scam. Itu berarti developer masih memegang dalam jumlah sangat besar atau masih di-lock dalam satu kontrak. Nah, ini yang teman-teman harus lihat apakah si token itu udah di-lock, apakah belum. Kalau misalnya udah di-lock, ya udah kita bisa agak aman sedikit lah ya perasaannya gitu dengan ini. Nah, kenapa di-lock token itu? Ini kemudian karena token-token yang masih di-lock itu kemudian kan harus didistribusikan supply-nya, harus diedarkan supply-nya. Nah, ini bisa jadi modal tambahan juga bagi developer untuk dia melakukan pengembangan project-nya.
Jadi sah-sah aja kalau misalnya developer itu mau ngejual token mereka yang di lock, namanya mereka bisnis kan. Tapi asal dia tidak melakukan scam atau melakukan penjualan untuk kepentingan produktivitas project di masa depan, maka ya sah-sah aja sang developer untuk penjualan, asal tidak melakukan jual dalam skala besar dalam satu waktu seketika. Itu yang kita katakan scam dan rug pull. Berarti rasio FDMC kecil ini kita bisa asumsikan potensi project ini ke depan itu masih sangat besar. Potensi kenaikan harganya itu lebih besar bahkan daripada yang FDMC-nya sudah besar gitu, udah 100%. Tapi tentunya ini hanya asumsi, tapi ini bisa jadi variabel patokan. Nah, selanjutnya adalah kita lihat timnya, orang-orang berpengaruh di belakangnya. Karena ya tetap sebagus apapun visi kamu, sebagus apapun misi kamu dalam ingin membuat suatu bisnis, kalau kamunya tidak mampu dan tidak berkapasitas, ya tentu kita bisa meragukan, ya kan? Apakah kita bisa merealisasikan visi kita. Kita lihat Theta ini, orang-orang berpengaruhnya, ini bisa kita dapat di websitenya. Dia ada co-founder dari YouTube. YouTube, platform yang udah sangat besar dalam streaming, dan di baliknya adalah seorang Steve Chen, dan dia bergabung di dalam timnya Theta itu sendiri. Ya kita berarti kita bisa berasumsi bahwa Theta ternyata dipegang oleh orang yang tepat. Lalu Justin Kan, co-founder Twitch. Nah, dia juga ini adalah pengusaha serial dan dia telah pernah mendirikan platform streaming video game. Nah, juga Twitch itu juga salah satu perusahaan yang besar, sehingga ini menambah keyakinan kita terhadap Theta. Karena sudah dua ya, YouTube dan si mantan co-founder Twitch. Dan selanjutnya, Senior Vice President of CG Hello, Karen Hu. Nah, dia ini adalah wakil presiden dan dia juga bergerak di perusahaan yang bergerak di bagian streaming. Berarti kan oke nih timnya, oke orang di belakangnya. Berarti kita ibaratnya punya nilai man behind the gun yang tinggi gitu kan, karena memang udah dipegang dan dihandle oleh orang-orang yang berpengalaman, sehingga hanya soal waktu dia bisa merealisasikan visi-visinya. Lalu kita lihat afiliasinya, sudah berapa banyak sih corporate yang tertarik terhadap si token ini? Oke, ada di sini ada Google, ada Sony, ada Samsung, dan teman-teman yang lain. Ya, semakin banyak institusi besar yang udah eksis, semakin baik juga platform ini berarti, atau si token ini. Lalu selanjutnya kita lihat bagaimana cara dia memonetize si token ini. Karena sangat bahaya kan kalau misalnya dia punya project tapi dia bingung cara menghasilkan uang dari project itu gimana. Ya sama kayak teman-teman kalau nilai startup, kan banyak startup tuh. Startup tuh kan sangat identik dengan yang namanya bakar duit ya. Nah kalau teman-teman mau invest di startup, tapi teman-teman nggak tahu nih dia cara menghasilkan uangnya gimana, tentu kan sangat kacau gitu. Masa bakar duit terus cuannya kapan? Begitu pula dengan melihat perusahaan-perusahaan penerbit kripto atau token. Ya, kita harus lihat dia punya nggak sistem yang benar-benar oke untuk menghasilkan uang, sehingga dia bisa terus mengembangkan proyeknya, sehingga proyeknya bisa semakin memberikan manfaat dan semakin dibutuhkan di dunia. Lalu selanjutnya, teman-teman setelah melihat kelebihan-kelebihan yang teman-teman riset melalui Google, internet, atau di YouTube, teman-teman lalu tetap harus, namanya kita dalam sesuatu kita harus, kalau misalnya kita 80%, kita harus menyisakan sekitar 20% keraguan terhadap satu instrumen yang kita investasikan. Sehingga kita tahu nih, kita objektif dalam berinvestasi, bukan cuman cinta yang membabi buta terhadap suatu project kripto gitu. Ini weakness and risk. Nah, jadi teman-teman lihat di sini hal-hal yang berpotensi untuk menghentikan raksasa kayak Google untuk mengintegrasikan platform seperti YouTube ke Theta adalah kurangnya node untuk menyampaikan streaming ke dalam jaringan Theta. Lalu sulitnya menyeimbangkan keinginan institusi dengan pengguna reguler karena bisa
sifatnya yang open source itu tadi. Lalu masih banyak raksasa-raksasa perusahaan teknologi yang nggak terlalu tertarik sama hal yang sifatnya sentral dan transparansi. Nah, perusahaan digital itu sangat senang dengan kuasa dan modernisasi, dalam artian dia sangat ingin punya pengaruh, karena Theta ini dia desentral, lalu berarti kan sang developer atau si pemilik perusahaan tidak memiliki kendali yang, dan sifatnya open source ya Theta ini, tidak memiliki kendali 100% terhadap perusahaannya dan proyek di ke depan. Nah, ini yang kemudian menjadi keraguan-keraguan terhadap kita terkait kenapa kita harus invest di Theta gitu. Lalu kita urutkan secara overall dia gimana gitu. Real world use case-nya oke, tren pasarnya oke. Walaupun dia memiliki weakness dan risk, pasti segala suatu hal itu pasti ada risk-nya. Selalu ada weakness-nya, kelemahannya. Nggak mungkin cuma lebihnya aja. Tapi ini yang bisa selalu kita amati dan selalu kita kawal dalam kita memutuskan investasi aset kripto. Apakah si token ini bisa kemudian ke depan, suatu hari nanti, dia benar-benar bisa mengatasi masalahnya, atau minimal dia bisa meminimalisir resiko-resiko yang ada. Nah, mungkin hanya itu aja variabel-variabel yang bisa teman-teman lihat. Ya memang teman-teman kayak bikin skripsi, teman-teman melakukan riset gitu. Makanya bahasa anak kripto itu do your own research gitu kan. Karena memang ketika teman-teman mau menganalisis fundamental kripto, kayak gini nih, teman-teman ingin invest di Theta, teman-teman cari kompetitornya. Nah, bicara kompetitor, Theta ini nggak ada kompetitor di dalam jaringan blockchain. Jadi makanya tadi nggak dimasukin di sini. Jadi dia pelopor yang menggunakan decentralized system gitu dalam perusahaannya. Nah, bicara tentang fundamental ya kita memang benar-benar mendalami suatu sektor yang kita ingin investasikan. Jadi ini kan nambah knowledge kita juga. Nah, variabel-variabel untuk riset, ya bisa teman-teman contoh dari yang udah kita Coinfox rangkum untuk teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih pembahasannya. Mungkin satu lagi, di sini kita ada mengklasifikasikan sektor-sektor kripto. Sebenarnya ini ada sampai 3 part, tapi part 3-nya belum selesai. Ini kelupaan mungkin. Jadi ini dia, teman-teman bisa lihat sektor-sektor kripto. Ini ada kripto platform, smart contract. Insya Allah ini paling lengkap dan belum dibahas di media-media lain. Karena ini berdasarkan kesimpulan kita selama kita invest di kripto dan mendalami dunia kripto. Ini ada yang part 2 juga. Teman-teman bisa lihat nanti, karena menurut saya hal terpenting dalam memutuskan investasi di kripto sebelumnya adalah teman-teman harus bisa mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan sektor-sektornya terlebih dahulu. Mungkin itu, Bos. Mungkin selebihnya kita masuk ke sesi diskusi aja kali ya. Oke, thank you teman-teman. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bos Rian. Oke, luar biasa. Thank you, Bos Fadel, atas pemaparan ini. Detail banget ya, luar biasa ya teman-teman. Mungkin udah mulai sedikit berasap kepalanya ya. Tadi sangat dalam apa yang dibahas oleh Bung Fadel tadi, mulai dari nggak cuma fundamental, bahkan tadi kita sempat ngomongin tentang halving, kita ngomongin tentang alt season dan sebagainya. Itu menarik banget sebenarnya ya, untuk beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui juga di industri kripto ini, khususnya bagaimana cara kita bisa menganalisis suatu koin itu bagus atau enggak. Tapi memang sebetulnya kayak tadi ya, banyak makanya juga tadi disinggung oleh Mas Fadel, emang ada istilah di kripto itu kayak do your own research atau Dior lah. Jadi kalau teman-teman ada kayak ngeliat tulisan kayak orang ngeposting atau apa, terus kayak hashtag Dior, DOR, itu tuh sebenarnya lebih ke arah mengarahkan kayak ya udah riset sendiri, karena memang sebetulnya namanya fundamental itu pun terkadang memang ada sudut subjektif lah ya. Ibaratnya mungkin kalau teman-temannya udah lama main di industri kreator, media, mungkin ngeliat Theta ini kayak wah keren banget gitu. Sehingga kalau ngeliat aksi kayak apa sih game. Tapi sebaliknya mungkin kalau teman-teman yang udah lama main di game ngeliat NFT dan sebagainya kayak wah ini keren banget gitu. Tapi ngeliat kayak Theta kayak apa emang bisa kan YouTube ya dan sebagainya. Makanya mungkin
secara analisis ini memang harus sebetulnya nggak harus banget kayak kita tahu semuanya dan sebagainya, cuma beberapa poin-poin yang bisa dikatakan jadi faktor lah menilai suatu kripto itu bagus atau enggak. Karena jika kita bicara tentang investasi pasti jangka panjang teman-teman, bukan yang dalam artian kayak kita beli hari ini besok jual, kan nggak kayak gitu. Jadi kita juga perlu tahu berapa hal-hal juga yang penting untuk mengetahui kayak kedepannya ini koin bakal naik atau enggak, kan kayak gitu sebetulnya. Dan sebetulnya juga ada, kita pernah share juga sebentar aku lupa, Coin Market Call itu kayak ada juga di Instagram, teman-teman di Instagram Koinfo pernah kita share. Itu sebuah website yang memudahkan teman-teman untuk tahu tentang sentimen dari kripto ke depannya. Jadi dalam artian sentimen ini jadi kayak berita-berita, event-event itu kan ternyata mempengaruhi ya harga suatu kripto. Kayak contoh tadi kita ngomongin halving, itu kan sebuah, bisa katakan sebuah event lah, sebuah acara, sebuah agenda dari Bitcoin gitu kan, terjadi sesuatu pada tanggal sekian-sekian. Atau kemarin rame tentang Ethereum hard fork. Nah, Coin Market kali ini juga sering memberitahu event-event atau agenda terdekat dari banyak proyek-proyek kripto yang ada. Misal kapan koin listing, atau kayak kapan kemarin misalnya Shiba Swap launching dan sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kripto bakal naik atau enggak. Jadi mungkin kalau teman-teman yang rada investing kemarin udah tahu nih, hard fork tanggal sekian-sekian Ethereum, mungkin bisa beli hamin seminggu, hamin 2 minggunya gitu kan. Ketika selesai hard fork atau di hari hanya bisa dijual, itu udah bisa dapat cuan dari kripto ketika kita bisa membaca market atau sentimen yang akan terjadi gitu kan. Nah, kita lanjut ke lebih ke arah di kolom komentar ini, kolom chat ada beberapa pertanyaan juga. Jadi kita masuk ke sesi Q&A. Kita nggak terlalu batasin sih ya pertanyaannya berapa, tapi kita maksimal aja waktunya. Mungkin sampai 20, 40 atau 45 kita akan masuk sesi Q&A. Dan udah ada sini beberapa teman-teman yang bertanya di kolom chat. Mungkin ada 2 sini. Pertanyaan dulu. Nanti juga teman-teman mungkin kalau yang mau ngobrol langsung boleh ya. Setelah kita jawab pertanyaan ini, nanti kita juga open diskusi buat teman-teman yang mau on mic atau on cam boleh. Nah, ada pertanyaan sebenarnya dari Farisi. Dari Farisi nanya, boleh jelaskan kembali nggak nih tentang altcoin season? Soalnya masih belum mengerti tentang hal itu. Nah, ini menarik karena tadi seperti singgung sedikit. Mungkin ada dari Mas Panji atau Mas Fadel, ada yang mau jawab? Dari Mas Panji mungkin? Dari aku nggak apa-apa. Aku coba jawab, nanti kalau misalkan ada kurang ditambahin Mas Fadel aja ya. Siap, aman Mas. Oke, jadi tadi pertanyaannya tentang altcoin season ya. Nah, itu bisa diindikasikan altcoin season itu bahwa ketika altcoin season itu bisa terjadi ketika Bitcoin itu mengalami sideways atau harganya itu bergeraknya itu tidak terlalu volatile gitu. Jadi biasanya itu terindikasi untuk kalau apabila altcoin season itu, kalau kita bisa melihat chart dari Bitcoin dominance atau dari sentimental pasar yang masuk ke Bitcoin itu tidak terlalu besar, tapi harga yang ditampilkan oleh Bitcoin juga tidak melakukan pergerakan yang signifikan. Seperti itu sih paling kalau dari aku. Dan akhirnya karena memang mungkin dari dominansnya Bitcoin itu sendiri turun dan market itu masuk ke koin-koin lain selain Bitcoin, seperti altcoin itu. Makanya biasa dibilang alt season itu ketika Bitcoin telah terjadi sideways dan dari Bitcoin dominan sendiri itu biasanya mengalami koreksi juga. Jadi memang banyak market yang orang-orang ini, banyak investor yang masuk ke koin-koin lain gitu karena mereka tidak menjual aset Bitcoin-nya. Seperti itu sih. Paling kalau dari aku kayak gitu kali Mas Fadel ya, secara garis besarnya ya. Iya betul. Mungkin gue tambahin ya, udah lengkap sebenarnya tadi jelasin Mas Panji. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang alt season, maka kita berbicara tentang crypto cycle atau Bitcoin dominant cycle. Nah, Bitcoin dominant cycle itu apa? Itu adalah rasio dominasi Bitcoin dibandingkan dengan altcoin.
altcoin itu apa? Altcoin adalah seluruh koin selain dengan Bitcoin. Nah, jadi ini karena Bitcoin adalah market leader di dalam cryptocurrency, dan dia bisa menjadi satu jembatan bagi institusi, bagi orang untuk invest atau trading dalam kripto. Kenapa dia menjadi jembatan? Karena dia pionirnya, dia pelopornya, dia yang memiliki kepercayaan dan kesepakatan lebih tinggi dari banyak orang untuk diinvestasikan. Maka dia menjadi market leader-nya. Nah, karena dia market leader dengan total market cap yang besar, maka dia tentu saja mempengaruhi pergerakan altcoin yang lain. Ketika kita bicara alt season, maka pada saat itu kita udah melewati phase yang namanya Bitcoin season. Nah, alt season apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri alt season adalah ketika harga Bitcoin sideways tapi cenderung naik dan Bitcoin dominance cenderung menurun, dominasi Bitcoin melemah, itu berarti bisa kita asumsikan bahwa investor-investor atau trader lebih banyak memindahkan uangnya yang ada di pasar kripto di altcoin dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, melihat perubahan tren ini kan kita nggak boleh ketinggalan. Maka ketika kita melihat chart Bitcoin dominance turun, Bitcoin cenderung sideways tapi cenderung naik, altcoin pasti dia akan memiliki kenaikan yang lebih tinggi. Kayak misalnya Bitcoin naik 2%, ciri-cirinya alt season apa? Bitcoin naik 2%, tapi altcoin kayak misalnya BNB, kayak misalnya Ethereum itu bisa naik sampai 10-20%. Nah, berarti ketika teman-teman masuk di alt season, yaitu di awal tahun Januari, di awal tahun 2021, di bulan Januari sampai bulan Mei, itu kita kemarin itu sedang masuk di alt season. Teman-teman silahkan cek chart Bitcoin dominance atau grafiknya itu turun benar-benar sangat tajam ke bawah. Dan teman-teman bisa lihat altcoin itu bisa pumping ribuan %. Tapi untuk kita bisa masuk ke dalam alt season, kita harus melewati fase-fase terlebih dahulu, teman-teman. Ketika alt season itu selesai, maka kita akan masuk dulu, semua akan dimulai lagi dari awal, kita akan masuk ke dalam Bitcoin season. Maksudnya apa? Ya ketika harga sudah crash, harga sudah cenderung koreksi, tentu orang pada ketakutan. Investor tentu ketakutan untuk investasi di altcoin, karena altcoin ini kan kebanyakan proyeknya masih belum ada, baru jualan mimpi, belum direalisasikan, ibaratnya kan kayak gitu, karena ya memang butuh waktu untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, jadi kebanyakan orang takut ketika melihat crash gitu. Akhirnya orang ya udah aku yang aman dulu deh Bitcoin, karena ini udah kayak menjadi kesepakatan tidak tertulis sih bagi institusi, masyarakat, dan orang-orang lain. Ketika alt season berakhir, ya cenderung yang lebih recovery duluan itu Bitcoin. Nah, kita bisa melihat dominasinya itu, mungkin langsung kita praktik aja ya lewat chart ya. Nah, ini kita bisa lihat Bitcoin dominance. Nah, ini. Udah share screen belum ya? Belum guys. Belum ya? Oke. Izin share screen ya. Nah ini dia. Nah ini teman-teman bisa lihat Bitcoin dominance ini mengalami koreksi. Nah ini berarti kita bisa asumsikan bahwa ini adalah alt season. Nah ini adalah alt season guys. Nah karena dia mengalami penurunan, berarti kita bisa asumsi bahwa investor itu tidak terlalu tertarik dalam berinvestasi di Bitcoin atau lebih banyak memindahkan uangnya dari Bitcoin ke altcoin. Teman-teman bisa cek dari bulan Januari sampai dengan April, kita coba cek ya satu altcoin misalnya Ethereum deh. Kita bisa lihat pada bulan-bulan tersebut dia sangat pump, sangat naik. Nah, ini kita bisa lihat kan dari bulan Januari 2021, dari bulan Januari 2021 ketika altcoin Bitcoin dominance turun, dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam bulan tersebut. Nah, Bitcoin dominance ini, teman-teman, ini adalah bentuknya itu bukan harga, tapi itu persentase. Nah, ini Bitcoin dominance. Sorry. TCD. Dominance.
say dominance. Dari sini aja. Nah, ini. Ya kan? Ini Bitcoin dominance. Kita bisa lihat ini ada angka-angka di sebelah kanan ini. Kalau biasanya kan ini harga. Nah, kalau ini sebenarnya adalah persentase. Jadi rasio perbandingan dominasi Bitcoin dengan altcoin. Berarti 45% dominasi Bitcoin. Berarti kita ya secara setengahnya dari market cap kripto keseluruhan yang 2 triliun itu, 55%-nya berarti masih didominasi oleh altcoin. Dan Bitcoin itu hanya mendominasi dari keseluruhan uang yang berputar di kripto hanya sekitar 45%. Mungkin secara filosofi kayak gitu, guys. Udah, Bos. Oke, menarik. Tadi langsung dicontohin ya sama bentuknya dari altcoin itu sendiri. Jadi semoga udah terjawab buat Kak Farisi tadi pertanyaannya. Dan juga selanjutnya ini ada, mungkin sebelum ke bawah ada pertanyaan lagi dari Kak Novita. Ada dari Karituan nih ya. Sebenarnya nanyanya lebih ke nanya, Bang, ada kelas pembelajaran lagi tentang crypto trading kayak kemarin nggak, Bang? Kalau ditanya kelas sebenarnya nanti ada, ya mungkin sebenarnya kita rencana akhir bulan atau awal bulan depan itu rencana ada kelas trading lagi, jadi stay tune aja. Nah mungkin kalau buat pintu sendiri nih biasanya ada kelas trading nggak nih Mas Faji? Atau lebih ke arah investing dan fundamental biasanya? Ya, kalau dari pintu sendiri sih biasanya sih lebih ke kelas investment ya, lebih memperkenalkan kripto itu apa sih dan cara berinvestasi di kripto bagaimana gitu sih. Kalau kelas trading kan kita nggak boleh nih ngasih financial advice. Oh iya, betul. Iya. Advice. Ya udah, jadi Kak tak bersiapkan nih. Masih tuan ya. Jadi kalau masalah kelas trading ya kalau di Koko sendiri nanti ada di awal atau akhir bulan ini ya, atau awal pantengin aja di akhir bulan infonya. Dan juga kalau buat teman-teman emang lebih ke arah investing mungkin bisa pantau terus nih pintu, karena bakal sering sih untuk bikin event seputar investment. Nah, berikutnya juga ada pertanyaan dari Kanovita nih, Kanovita Budi Lestari. Kak, tanya dong, banyak sedikitnya total supply itu mengindikasikan apa sih? Misal nih kayak Bitcoin total supply 20 juta. Terus ada koin lain yang total supply-nya 10 miliar gitu. Nah, mungkin boleh dibantu jawab nih dari Bung Fadel dulu atau Mas Panji. Mungkin Bung Fadel boleh gantian. Gimana nih? Sedikit banyaknya total supply itu mengindikasikan apa kayak, oh iya, sebenarnya total supply ini ya tergantung siapa pencipta kriptonya ya. Pada saat itu kan Bitcoin diciptakan oleh Satoshi, entah nggak ada yang tahu pasti dia itu siapa. Dan dia mungkin pada saat dia menciptakan Bitcoin, ya udah dia menyepakati, dia membuat mungkin program ya Bitcoin ini hanya 21 juta supply yang akan ada di dunia. Nah, kalau yang ada 10 miliar, ya berarti si developernya ingin supply-nya 10 miliar. Apakah indikasinya itu baik atau buruk? Ya tentunya berkaitan dengan inflasi-deflasi ya, semakin banyak supply tentunya bukan berarti menandakan suatu kripto itu buruk ketika dia punya total supply yang banyak, dan belum pasti juga kripto yang supply-nya sedikit itu baik. Tapi yang pasti ya ini adalah mungkin ada alasan-alasan di balik developer kenapa dia menginginkan total supply-nya segitu gitu. Nah, tapi ya intinya ketika dia hanya memiliki, tentu bicara mungkin maksudnya adalah pertanyaan ini tuh kayak apa ya? Apakah indikasinya apa? Sebelumnya gue tanya dulu. Sebenarnya yang membuat suatu harga itu cenderung naik apa sih? Apa karena fundamental yang bagus? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa suatu harga itu bisa naik? Karena faktor apa? Apa karena fundamentalnya bagus kah? Atau karena memang dari sisi teknikal ya kah? Secara filosofis, yang membuat suatu harga itu naik adalah kesepakatan. Kesepakatan dari masyarakat, kesepakatan dari pasar menilai ini adalah barang yang berharga. Jadi belum berarti
suatu kripto itu punya fundamental yang oke, ataupun fundamental perusahaan yang oke, itu pasti naik. Itu cuman tools untuk kita bisa melihat perusahaan-perusahaan dan kripto yang memiliki potensi naik ke depan atau dibutuhkan. Itu ya ibaratnya probabilitasnya lebih tinggi, karena dia berfungsi dan dia digunakan. Tapi tetap, teman-teman, kayak Dogecoin aja contohnya, yang punya supply yang Dogecoin, padahal fundamental Dogecoin apa sih gitu kan? Kan nggak ada, fungsinya nggak ada, cuman buat bercanda-bercandaan doang. Ya tapi dia digerakkan oleh hype, dia digerakkan oleh kesepakatan market yang menginginkan dia itu ada. Nah, jadi itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Ya kalau dia total supply miliaran atau nggak terbatas, tapi market menyukainya, market ingin memberikan uangnya untuk membeli suatu itu, ya tentu harganya akan naik. Balik lagi demand and supply. Kayak emas aja deh, kenapa cryptocurrency akan tetap diakui walaupun dia nggak punya underlying, walaupun dia nggak punya bentuk fisik. Emas itu kan kalau kita cari tahu, emang emas itu harganya apa gitu. Emang fungsinya untuk apa? Dia kan cuman jadi satu barang yang memang kita sepakati bersama dia bernilai. Nah, jadi begitu pula cryptocurrency itu sendiri. Jadi walaupun dia total supply-nya banyak, walaupun dia total supply sedikit, menurut gue tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan, harganya itu akan naik atau turun gitu. Tetap balik lagi kepada keinginan market untuk melihat si kripto, rasa keinginan untuk memiliki pada satu kripto tersebut. Gitu, Bos. Oke, menarik. Dari Mas Panji, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak nih tentang supply ya? Ya, kalau dari aku sih sebenarnya mungkin tadi udah banyak dari Mas Fadel kali ya yang jelasin, palingnya nambahin aja ya. Biasanya emang supply banyak tergantung dari dari developernya sih biasanya sih. Mereka kan biasa punya roadmap-nya tuh beda tuh ya sama Bitcoin. Misalkan memang roadmap-nya mungkin lebih ke udah anggapnya seperti sebuah aset yang utility token atau yang memang di mining dan sebagainya. Tapi mungkin yang supply yang miliaran kan biasanya kan dari developer kan, entah mungkin buat investornya mereka sendiri lah, lalu juga mungkin nanti supply tersebut akan di lock sebagai LP lah, lalu juga atau mungkin juga nanti stok dilakukannya burning lah untuk menaikkan harga dari proyek-proyek tersebut sih biasanya. Jadi ya tadi seperti Mas Fadel bilang sebenarnya sih untuk supply yang banyak itu ya akan mempengaruhi harga, dan nanti sentimen pasarnya juga bagaimana sih. Sebagai yang memiliki supply banyak, otomatis kan kalau dia di burning dan nanti yang pegang lebih banyak, otomatis kan harganya akan lebih volatile atau lebih cepat naik juga. Biasanya sih kayak gitu sih. Kurang kayak gitu kali Mas Fadel ya, kurang lebihnya. Oke, Mas. Ya. Mantap, Mas. Iya. Oke. Nah, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya, kebetulan waktu juga ada terbatas. Ini ternyata di luar ekspektasi juga. Ini pertanyaannya cukup gokil-gokil ya teman-teman. Ternyata sepertinya udah banyak yang paham juga, dan buat teman-teman yang mungkin masih awam juga jangan ragu untuk bertanya. Takutnya kayak teman-teman kayak, aduh ini pertanyaannya teknis banget gitu, mau nanya ini malu, santai aja gitu teman-teman. Jadi kayak gitu sharing juga. Ada 2 pertanyaan terakhir sebenarnya ini untuk menutup. Ada dari Galih dan juga Galih dan banyak betulan. Nah, tapi yang satu ini ada dari Valdi. Nah, ini sebelum aku lempar mau nanya dulu nih, ada pertanyaan sebenarnya berhubungan dengan saham. Kita coba tanya dulu nih Mas Fadel sama Mas Panji, kira-kira bisa maksudnya relate nggak ya? Kalau enggak mungkin nanti coba kita panggil Aji. Jadi pertanyaannya adalah mau tanya kalau dari Valdi, kalau di saham kan ada teknik menghitung book value sampai keluar angkanya atau PBV. Apakah ada juga di fundamental crypto yang serupa? Terima kasih. Kira-kira mungkin Mas Panji atau Mas Fadel pernah main saham juga nggak nih? Atau justru di luar kapasitasnya nih kira-kira? Bisa jawab sih. Saya duluan, Mas. Jawab, Mas. Iya, jawab aja. Aku nggak ngerti soalnya. Ini ngomongin training. Kalau di saham kan itu ada book value sampai keluar angka, PBV. Ya berarti kan memang itu adalah metode fundamental ya,
yaitu yang di riset itu, yang dihitung itu berdasarkan laporan keuangan. Nah, kalau di kripto kan nggak ada nih laporan keuangannya. Memangnya BNB keluar laporan keuangannya, terus dilihat ada ininya, terus emangnya Ethereum ada laporan keuangannya, kan nggak ada. Nah, tentu ini kan menjadi ibaratnya kebingungan teman-teman ketika bicara tentang fundamental. Kayak yang tadi udah saya sampaikan sebelumnya, fundamental kripto itu sama seperti teman-teman ketika melihat suatu perusahaan startup kayak Gojek, kayak Grab, kayak atau perusahaan startup yang saat ini eksis, itu kan perusahaan-perusahaan itu tidak bisa hanya dihitung oleh angka-angka ya. Karena ya coba lihat aja Gojek. Dia memangnya punya aset yang banyak. Kalau menggunakan variabel kayak, saya nggak tahu ya perhitungan fundamental di saham gimana, tapi tentu ada kan yang membandingkan antara aset dengan profitabilitas dari suatu perusahaan itu, dan dibandingkan lalu dilihat dalam bentuk rasio, apakah dia persenannya berapa. Kalau sekian persen maka dia bagus, kalau sekian persen maka dia intrinsic value-nya berarti dia undervalue, dia murah gitu, karena dia tidak dihargai sesuai dengan nilai intrinsik daripada perusahaannya. Nah, tapi kalau di kripto kan perhitungan angkanya secara angka itu nggak ada. Ya karena memang kripto itu seperti perusahaan startup. Yang dilihat itu adalah visinya. Yang dilihat itu adalah mimpinya. Yang dilihat itu, jadi dia lebih ke hal-hal yang sifatnya abstraksi. Hal-hal yang kayak, jadi yang perlu teman-teman dalami itu bukan sekedar menghitung-hitung angkanya, tapi mendalami secara keseluruhan knowledge terkait kripto itu sendiri. Karena cryptocurrency itu sekarang udah menjadi mikrokosmos ekonomi yang benar-benar udah sangat besar gitu. Kalau ini ya teman-teman kayak belajar lagi. Nah inilah semoga aja ya bangku pendidikan kita segera bikin kurikulum gitu terkait pembahasan-pembahasan ke sesuatu yang baru ini kayak cryptocurrency, blockchain. Harusnya itu udah mulai dibahas di sekolah-sekolah karena kita tentunya ini adalah suatu revolusi perubahan yang sangat besar, terutama di bidang sistem ekonomi dan lain-lain. Karena ketika suatu sistem ekonomi itu udah berubah, maka dia akan berubah banyak sektor. Nah, intinya yang teman-teman lihat adalah untuk menganalisis fundamental adalah knowledge-nya. Teman-teman memang harus mendalaminya. Nah, teman-teman bisa cari tahu itu di mana. Banyak kok sekarang pastinya, salah satunya Coinfox gitu kan, yang berusaha menjadi media edukasi untuk mengedukasi masyarakat terkait kripto. Nah, tapi kan bukan hanya Coinfox media yang ada banyak gitu. Mungkin teman-teman kalau nge-search di YouTube mungkin ada banyak, di Google. Yang kalau cara saya nih ya, untuk bisa memahami bagaimana knowledge terkait kripto itu, yang saya lakukan adalah saya cari kata-kata kuncinya. Kira-kira kata kunci apa yang harus saya pelajarin. Saya misalnya nonton YouTube luar negeri, ya udah saya tontonin tuh si abang ngomong apa. Terus si abang ngomongin kata kunci yang saya nggak paham, kayak misalnya kayak tadi, blockchain itu apa ya? Kok dia ngomongin blockchain? Oke, saya cari tahu blockchain. Oke, gini ternyata kerjanya. Saya lihat YouTuber influencer Indonesia kayak Koinvestasi, kayak Republik Rupiah, itu kan juga salah satu media-media yang bagus dalam edukasi. Nah, itu bisa teman-teman jadikan pembelajaran juga untuk teman-teman bisa mengenal lebih dalam sesuatu yang baru ini. Karena menurut saya, suatu kewajiban untuk kita bisa memahami teknologi kripto ini sendiri, dan kripto dan teknologi di mana dia dijalankan, karena potensi dia ke depan itu masih sangat besar, dan potensi hal-hal yang akan didisrupsi oleh cryptocurrency itu sendiri dan blockchain itu masih akan sangat besar sekali gitu. Cepat atau lambat dunia pasti akan beradaptasi dengan kripto. So untuk kita yang ingin ingin menjadi orang yang maju ke depan, maka ya kita harus mempelajari sesuatu yang baru ini. Karena gimana ya, dengan teman-teman, ibaratnya gini, konsepnya kenapa saya suka investasi di kripto adalah, sekalian cerita aja mungkin agak di luar konteks pertanyaan, kripto itu benar-benar revolusioner gitu. Jadi kayak kalau dulu hanya orang-orang dengan uang dalam jumlah yang sangat besar yang bisa berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang belum IPO, atau perusahaan-perusahaan yang akan IPO, contohnya Bukalapak aja deh kemarin. Teman-teman mungkin baru kebagiannya mungkin ketika sudah listing, atau ya ada pre-IPO juga gitu. Tapi teman-teman tidak bisa menjadi pemegang-pemegang awal
dalam Bukalapak gitu. Tapi dalam kripto itu tidak mengenal modal, teman-teman. Dalam kripto, di kripto kita semua setara. Di kripto uang teman-teman semua itu mau besar mau modal kecil itu sangat setara gitu. Jadi teman-teman ibaratnya bisa menemukan satu koin yang kayak potensi kayak Bukalapak misalnya, atau potensi yang kayak Ethereum, teman-teman udah bisa berinvestasi di ibaratnya di waktu-waktu yang sangat awal, atau bahkan si proyeknya belum jalan gitu. Nah, itu yang menarik menurut saya. Jadi uang itu banyak mengalir ke rakyat biasa, ke orang-orang yang mau mencari informasi lebih dalam terkait dunia kripto itu sendiri. Nah, mungkin sebenarnya itu sih jawaban untuk Mas Nurvaldi. Untuk menganalisis fundamental blok adalah teman-teman harus mempelajari teknologi kripto, teman-teman harus mendalami secara keseluruhan dunia dan ekosistem cryptocurrency itu sendiri. Gitu, guys. Sorry, kepanjangan. Mas Fadel, luar biasa. Nah, ini mungkin last question nih. Kebetulan waktu juga udah menunjukkan 21. Mungkin bisa dijawab dengan singkat untuk Mas Panji dan Mas Fadel, itu dari Galih. Ini pertanyaan sebenarnya agak panjang nih, tapi lebih analisis sih. Coba kita coba jawab. Jadi dari Mas Galih nanya, mungkin boleh di-share karena ini nyambung lagi sama BTC Dominance tadi ya. Mungkin boleh di-share karena sepanjang sejarah setahu saya belum pernah BTC Dominance di kisaran 20-30%. Jika memang itu terjadi, apakah akan baik untuk market karena harga altcoin tidak akan turun mengikuti Bitcoin, tapi karena belum pernah terjadi dan mengikuti Bitcoin itu pionir, apakah tidak akan terjadi sebaliknya untuk market? Share pandangan aja kira-kira, Bang. Kira-kira gimana nih, Mas Panji? Mungkin mau jawab? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya ya, kebetulan kan saya juga udah trading main Bitcoin tuh dari tahun 2017-an waktu itu ya. Tapi memang baru ngertinya mengenai dominance kan baru 1 tahun 2 tahun ini nih biasanya nih. Terus untuk seperti yang tadi ditanyain, kira-kira memungkinkan nggak sih kalau untuk ke 20-30%? Sebenarnya jawabnya sih memungkinkan aja kali ya Mas Fadel ya, apabila memang sudah market itu memang mungkin sudah jenuh dengan Bitcoin, tapi harganya pun kita juga harus pantau nih, apakah kalau misalkan ke 30-20% pun, apakah harga Bitcoin bisa stabil, tetap naik, sideways, ataupun malah dia melakukan dump gitu loh, atau market correction. Jadi kalau ditanya sih sebenarnya sih memungkinkan aja, tapi ya kita harus melihat juga nih sentimen marketnya nih bagaimana nih orang-orang, karena kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Bitcoin ini masih menjadi sebagai goldnya mereka kali ya, gitu sih kalau dari aku. Ini suaraku kedengeran nggak ya? Anyway. Kedengeran, Bos, kedengeran. Yeah. Soalnya tadi bilang internet unstable nih, takutnya nggak kedengeran. Ya paling kalau dari saya sih kayak gitu sih. Jadi kalau mungkin kalau untuk teman-teman mungkin patokannya seperti ini aja sih. Kalau misalkan harga altcoin lagi turun, seperti tadi udah dijelasin Mas Fadel ya, cycle-nya Bitcoin, itu bisa kita lihat aja kalau misalkan memang Bitcoin melakukan koreksi, tapi lalu juga Bitcoin dominance-nya itu turun, itu biasanya memang altcoin itu mengalami akumulasi seperti itu. Tapi apabila memang Bitcoin melakukan correction atau dump, lalu Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan juga, karena mungkin banyak orang-orang yang akhirnya panik dan menjual aset mereka ke dalam Bitcoin, ataupun mereka melakukan pembelian Bitcoin karena mungkin dikasih murah gitu ya. Itu juga bisa berefek kepada market Bitcoin. Dan juga seperti tadi Mas Fadel udah liatin juga chartnya, dari bulan Januari sampai bulan April atau Mei itu ya, kemarin kan Bitcoin juga melakukan bull run ya, dia ke 68.000 dengan kebetulan banget tuh dominance itu turun banget, melakukan correction yang cukup dalam, dan akhirnya altcoin yang naiknya juga gila-gilaan juga sih. Paling kalau dari aku sih kayak gitu sih ya. Jadi untuk kemungkinan 20-30% sebenarnya mungkin aja terjadi. Baik untuk marketnya sih, I think it's good ya Mas ya, apabila memang Bitcoin harganya tetap stabil, karena juga mungkin sekarang juga orang udah banyak yang mulai melirik
Ethereum juga kali ya, karena kemarin kan kayaknya volumenya lagi naik banget tuh Mas Ethereum, jadi mungkin bisa jadi patokan juga. Dan Ethereum juga pun sekarang kalau kita perhatikan itu sudah tidak ngikut 100% sama Bitcoin biasanya. Kemarin sempat juga Bitcoin harganya turun correction, tapi Ethereum naiknya kencang banget. Karena juga Ethereum sendiri pun memiliki dominance-nya sendiri, kayak gitu sih. Paling kalau dari aku kayak gitu sih, Mas. Mantap, Fadel, Mas. silakan kalau mau dilanjut. Izin tambahin, Mas. Siap. Jadi, sorry. Ini langsung di-share aja ya, biar nggak ada kebingungan lagi terkait Bitcoin Dominance Cycle. Jadi secara keseluruhan, Mas, ketika Bitcoin Dominance turun, ada 3 hal yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ini tentu kita harus melihat kondisi Bitcoin. Kita melihat Bitcoin Dominance turun sampai 20-30%. Berarti ada penurunan dari dominasi Bitcoin. Apabila BTC Dominance itu turun dan Bitcoin cenderung naik, sebenarnya ini stable tapi cenderung naik, maka kita bisa masuk ke dalam fase alt season. Nah, yang dimana altcoin akan terpompa dengan cukup tinggi. Jadi mau dia turun sampai 20-30% pun, tapi Bitcoin stabil kenaikannya, maka kita bisa lihat altcoin akan perform. Nah, tapi apabila Bitcoin dominance turun dari 20-30%, namun kita melihat kondisi Bitcoin cenderung koreksi, nah altcoin akan stable. Kenapa altcoin bisa stabil? Ya karena kita bisa melihat yang ternyata dominasi penurunan Bitcoin itu ditandai dengan kurangnya ketertarikan terhadap Bitcoin. Nah, bukan berarti altcoin akan kehilangan value-nya. Ini yang dimaksud berarti adalah decrease-nya atau penurunan dari Bitcoin dominance ini berarti karena disertai dengan penurunan dengan Bitcoin, maka berarti Bitcoin udah mulai perlahan-lahan kehilangan value-nya. Nah, namun kalau yang terakhir, opsi yang terakhir adalah ketika Bitcoin dominance turun, misalnya ke 20-30%, dan Bitcoin cenderung sideways atau stable, ya berarti altcoin akan naik. Tapi naiknya itu tidak pump ya, naiknya ya perlahan-lahan, pelan-pelan gitu. Paling cuman, kalau pump itu kan bisa 20-30%. Kalau naik aja mungkin 2%, 3%, itu bisa kita katakan naik. Itu, Bob. Itu, Bos. Halo. Oke, luar biasa banget. Oke, luar biasa. Hampir 2 jam berarti nih kita ngobrol tadi, bahkan udah kita bahas secara sangat amat detail. Berarti ibaratnya kalau yang tadinya saya ekspektasiin pun kayak kita mungkin bakal lebih ke arah ngebahas roadmap, ternyata jauh lebih dalam dari itu. Jadi selamat banget nih teman-teman, ibaratnya 23 yang join di sini cukup beruntung ya, karena ibaratnya kalau disingkatkan harusnya kita 2 SKS jadi 4 SKS ini, karena benar-benar sangat dalam materi. Dalam harusnya. Dan juga terima kasih banyak buat Mas Panji dari Pintu waktunya, dan juga mungkin buat teman-teman Pintu yang join di hari ini, dan juga Mas Fadel. Thank you atas waktunya di hari ini. Jadi tadi sudah kalau kita simpulkan bahwasannya banyak banget cara-cara yang kita harus lakukan untuk mengawali investasi di cryptocurrency. Tadi juga udah dibahas sedikit langkah-langkahnya kan dari Mas Panji, juga bakal kita share PPT-nya. Mulai dari kita harus tahu juga cycle-nya, dan juga kita harus pelajarin beberapa jenis-jenis kripto. Lalu juga dari Mas Fadel udah ngebahas juga tadi, kita kalau mau secara fundamental banget ya, kita juga harus tahu white paper-nya, kita harus tahu juga bisnisnya sebaik, karena secara simpel teman-teman ya, memang ibaratnya ketika kita berinvestasi di kripto itu sama dengan investasi di bisnis ya. Jadi kayak ya bisnis yang atau project ini bangunin jelas atau enggak gitu. Nah itulah yang akan menentukan mungkin kedepannya bagus atau tidaknya dari project ini, kayak gitu. Nah, jadi mindsetnya kalau lu misalnya nggak bisa bikin teknologinya, setidaknya lu jadi pemegang modalnya, ya kan? Betul banget sih, karena memang itulah pentingnya ya, dan teman-teman juga memang tadi juga sepakat sama apa yang dikatakan Mas Fadel. Harapannya sih kedepannya bisa masuk ke pendidikan ya, dalam artian gimana caranya. Mungkin kalau di IT jurusan-jurusan IT udah seperti disinggung nih, blockchain dan sebagainya, tapi semoga kedepannya benar-benar bisa
lebih adaptasi kepada baik teman-teman khusus tadi kalau data dari Pintu pun menyatakan sekian didominasi oleh millennials ya, ternyata orang-orang yang investasi dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan ya kita nih generasi Z, generasi millennials yang bakal jadi penentunya nih ke depannya cryptocurrency bakal berkembang nggak sih di Indonesia. Gitu sih paling ya. Boleh tambahan sedikit nggak? Sedikit lagi. Jadi sekalian tambahan ya mungkin ya buat penyemangat paling ya. Sebenarnya memang mau sampaikan tadi pas pas penyampaian tapi malah kelupaan nyampein ini. Bentar ya, share screen dulu. Jadi terkait potensi kripto ke depan. Sorry, mana nih Instagram? Ini posan paling awal CoinFox waktu baru ada sekitar 12 minggu yang lalu. Jadi mungkin ini terakhir ya buat teman-teman untuk bisa bagi gue untuk meyakinkan teman-teman bahwa kita masih dalam fase yang awal sekali untuk melihat kejayaan-kejayaan kripto di masa depan. Nah, data dari Bloomberg itu menyebutkan teman-teman bahwa kapitalisasi pasar kripto itu baru sekitar 2 triliun. Jadi kita bisa bilang Bitcoin digabung seluruh altcoin, dijumlahkan, nah dia cuma baru 2 triliun dolar. Nah, ini kalau kita bandingin sama bursa saham di Amerika kayak Nasdaq dan satu lagi bursanya NYSE, itu kalau dijumlahin itu 41,17 triliun. Dan apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan total keseluruhan market cap dari global stock market atau keseluruhan bursa saham di dunia itu sekitar 95 triliun. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa potensi kripto itu masih sangat besar, teman-teman. Di Amerika aja dengan cuman di dalam satu negara aja dia bisa sampai 41 triliun. Apalagi kripto yang kemudian ini bisa ibaratnya dimiliki dan diinvestasikan dan diakses oleh seluruh dunia gitu dengan mudah. Maka kebayang nggak ketika orang-orang mulai makin sadar, ketika orang-orang mulai makin aware dengan kripto yang kita percaya teknologinya akan benar-benar merevolusi banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi di dunia gitu. Ya, kita orang-orang early investor itu bakal tentunya bakal mendapatkan profit yang sangat besar sekali. Jadi, gue percaya banget gitu. Apalagi kalau misalnya besok harga koreksi, lagi balik ke 20.000 atau balik ke 15.000, rasanya jual tanah, jual aset mau gitu buat kripto. Tapi bukan berarti gue nyaranin kayak gitu ya. Tapi ya ini ya karena kita percaya dengan teknologinya dan kita percaya dengan potensinya ke depan. Nah, dan sekarang market cap-nya itu baru 2 triliun, ini menandakan, dan belum ada apa-apanya dibanding market cap Amerika, bursa saham Amerika, ini menandakan bahwa perjalanan kita masih panjang. Kebayang nggak kalau misalnya besok total kapitalisasi pasar ketika institusi udah masuk, ketika corporate udah masuk, ketika masyarakat lebih banyak yang invest, kebayang nggak ke depannya bakal terpompa. Kalau dia udah setengah atau menyamai market cap-nya bursa saham Amerika, bakal ribuan persen, kenaikan puluhan ribu persen itu masih sangat mungkin. Itu, Bos. Itu aja sih. Oke, luar biasa, Bung Fadel. Mungkin kalau dari Mas Panji ada kalimat penutup? Closing statement lah. Closing statement. Oke, kalau dari aku sih ya paling seperti tadi aja ya, moga-moga ilmu yang dikasih ini dari Mas Fadel sama tadi aku nyampein mungkin bermanfaat juga buat teman-teman. Sama yang pastinya jangan pernah FOMO sih, jangan pernah ikut-ikutan sih kalau dalam investasi cryptocurrency gini sih, apalagi ini kan volatile ya. Terus kalau mau investasi jangka panjang ya aku saranin, apalagi baru turun di kripto, ya download aplikasi Pintu aja gitu. Nanti bisa investasi di sana, juga bisa ada projection ke depannya kira-kira akan profit berapa persennya juga kita ada sediain platformnya di Pintu gitu sih. Bisa sistem DCA juga nih, karena aku pribadi pun di spot market ya DCA juga gitu. Oke, luar biasa Mas Panji. Biasanya kalau dari Pintu sendiri mungkin deket-deket ini akan ada event kah atau penawaran? Siapa tahu mau diinfoin juga sekalian. Itu belum ada nih. Belum ada, untuk so far belum ada sih.
sejauh ini. Yang pasti buat teman-teman jangan lupa juga ya di yang apalagi mau investasi di follow mungkin, karena tadi kalau ngomongin kalimat-kalimat yang mungkin teman-teman masih asing, kalau aku perhatiin di IG Pintu sering ya teman-teman kayak vocabulary-nya kripto sering di-share gitu kan, kayak apa itu stablecoin, apa itu ATH dan sebagainya. Teman-teman bisa follow juga Instagramnya Pintu untuk tahu informasi selanjutnya. Mungkin ada event-event juga dari Pintu, jangan sampai ketinggalan, dan pastinya juga gunain Pintu untuk melakukan investasi cryptocurrency. Betul. Dan Fox sendiri sih teman-teman mungkin info juga di harusnya kita ada event mendatang beberapa minggu ke depan. Harusnya sih ya Senin ini kita ada rencana mau bikin anabar lagi atau analisa bareng. Cuma mungkin nanti bakal kita infoin lagi di grup. Lalu juga ada rencana untuk live IG bareng. Jadi nanti kalau hari ini kita sama Pintu, nanti kita bakal ada kolaborasi juga bareng salah satu blockchain, perusahaan blockchain lah yang ada di Indonesia buat ngebahas tentang kripto. Itu di akhir bulan nanti kita bakal share apa perusahaannya di minggu depan, dan pasti di awal bulannya September itu bakal ngadain Fox Class untuk trading seperti bulan lalu. Jadi stay tune supaya teman-teman nggak ketinggalan. Oke sih, paling itu teman-teman buat hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya, atas aktivitasnya. Terima kasih juga Pintu, kita mewakilin tim Coinfox mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya untuk tim Pintu dan juga Mas Panji, dan juga thank you buat Mas Fadel atas waktunya. Akhir kata terus belajar karena kripto bakal terus berkembang, dan yang kedua juga gunakan uang dingin, dan yang ketiga ibaratnya jangan FOMO ya kalau dari kata Mas Panji, karena itu yang paling penting sih untuk main di cryptocurrency. Sekian dari kami, terus bijak berinvestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus teman-teman. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you guys.